Oke, selamat malam. Mulai aja dengan pembacaan moto perusahaan dulu ya. Ayo, sudah mulai 20.10. Tangan kanannya. Sudah siap semuanya? Siap, Siap. 3, 2, 1. menghargai Hargai semangat, Sedangkan visi dan keyakinan keyakinan hanya dengan merendahkan kerendahan hati. hati. Ayo bisa. Ayo Ayo bisa. Ayo bisa. Terima kasih. Oke, jadi saya mute dulu semuanya. Ya, oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Bertemu kembali di Sumpah Darah setiap hari Senin. Yang biasanya kami lebih bawakan tentang motivasi, apa itu atomi, marketing plan, dan lain-lain. Tetapi hari ini kami khusus mengundang seorang narasumber yang juga atomian, seorang ibu yang menurut saya kalau penjelasan materinya sangat luar biasa. Selamat datang Ibu Mala, Sales Master atau Sales Master ya? Bu Mala? Ya, bisa dibuka mic-nya, Bu. Monggo. Iya, iya. Oke, buat teman-teman mungkin yang sudah sering datang ke Success Academy sudah familiar dengan yang namanya Ibu Mala. Oke, dan hari ini materi kita akan membahas sesuatu yang sangat penting sekali tentang obesitas, teman-teman. Jadi jangan meremehkan tentang kata-kata bahwa nggak apa-apa gendut yang penting sehat. Nah, ini menjebak terus terang kata-kata ini. Bener nggak sih ya Bu Mala? Ada nggak sih orang yang bilang nggak apa-apa gendut yang penting sehat gitu ya? Nanti kita ya betul, betul. bahas aja, nggak berlama-lama lagi, langsung kita panggilkan Ibu Mala, Sales Master atau Sales Master untuk memulai presentasinya malam hari ini. Oke, selamat malam semuanya. Ketemu lagi lewat Zoom kita ya, Malam Bu Mala. malam. Malam. Oke, kita langsung mulai aja. Mungkin saya nanti eh, sampai jam 9 kali ya, soalnya habis jam 9 ada yang mesti dikerjakan. Oke, siap Bu Jadi Mala. mudah-mudahan bisa selesai setengah jam gitu ya. Plus bisa tanya jawab, ada waktu untuk tanya jawab. Sebenarnya materi ini kita udah pernah bawain kemarin di ODS Surabaya. Cuman ya memang waktunya terbatas ya kalau di ODS. Jadi belum, masih di tengah-tengah udah keluar warning gitu ya. Waktu Anda tinggal 5 menit, udah waktu Anda habis gitu. Jadi eh, nggak 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 puas gitu ya jelasinnya. Jadi mudah-mudahan di sini waktu kita cukup, jadi kita bisa lebih santai untuk jelasin. Nah, kita mulai dari slide pertama mungkin ya. Nah, kalau kita lihat gambar yang seperti ini, pasti langsung apa ya, seneng nggak ya? Kalau lihat begini, punya pasangan yang perutnya buncit, atau kita sendiri perutnya buncit, pasti nggak enak ya sebenarnya ya. Walaupun kadang-kadang kita berpikir kalau kita lihat anak-anak yang masih kecil, gendut-gendut gitu, yang perutnya buncit, kayaknya lucu. Ada yang bilang apa gemoy gitu ya istilahnya ya. Tapi di balik itu sebenarnya ini masalah besar. Orang kadang-kadang cuma takut sama yang namanya cancer gitu ya, yang penyakit yang kelihatannya berat, padahal obesitas itu adalah penyakit. Jadi kalau memang kita sudah di tahap seperti ini, kita harus cepat-cepat perbaiki. Karena ini bisa kita reverse, kita bisa balik, kita bisa kembalikan berat badan kita ke posisi normal gitu ya, asal kita lakukan dengan cepat. Karena kalau sudah kebablasan, kadang-kadang sudah pasrah, mau nurunin pun udah gimana ya, kayaknya kayak udah nggak ada harapan gitu. Jadi mending sebelum parah, sebelum terlalu terlalu apa ya, terlalu obes gitu, kita cepat-cepat kembali ke posisi semula karena penyakit ini merembet kemana-mana ya. Oke, kita lihat di, mungkin saya sampaikan sedikit mengenai fakta obesitas ya. Kita lihat trennya dari dulu sampai sekarang, itu obesitas tuh melonjak. Waktu kita mungkin sekitar 30 atau 40, ya kalau ada yang umurnya udah lebih dari 40 mungkin pernah ngerasain ya, masa-masa tahun berapa, tahun 70-an gitu ya. Kita
nggak gampang untuk mencari orang yang gemuk gitu. Tapi sekarang di sekitar kita pun banyak, ya. Kita datang ke rumah orang, ke suatu pertemuan, ke pesta, ke seminar atomi gitu ya. Gampang sekali cari orang yang berat badannya berlebih. Tapi kalau dulu itu jarang banget gitu ya. Orang tua kita juga jarang ada yang gemuk-gemuk. Semuanya slim-slim aja, normal-normal aja gitu ya. Nah, pada anak itu obesitas pada anak usia 5 sampai 19 tahun itu meningkat 10 kali lipat selama 40 tahun terakhir, ya. Nah, kalau menurut WHO, Indonesia itu di Asia Tenggara tuh juaranya. Karena apa? Juara obesitas nih karena 30% lebih orang dewasanya kelebihan berat badan. Ini Indonesia. Amerika atau Eropa lebih parah daripada kita memang. Ya, kalau di Amerika sendiri lebih dari 40% orang dewasa mengalami obesitas. Mungkin 40 ini angka yang tidak real. Yang realnya lebih banyak lagi karena terlalu mudah lihat orang-orang bule yang berat badannya berlebih gitu ya. Nah, obesitas ini kita perlu tahu dia meningkatkan resiko berbagai macam penyakit lain gitu ya. Tapi ini bisa dicegah ya. Jadi bukan berarti kalau kita kelebihan terus kita harus pasrah, enggak, tapi kita masih bisa cegah ya. Nah, ini di gambar sini kita lihat nih, tahun 70-an sebelah kiri itu orang-orangnya masih slim semua gitu ya. Masih langsing-langsing semua. Sulit sekali mencari satu orang yang kelebihan berat badan atau obes atau gendut gitu ya. Nah, sementara di gambar kanan kita lihat tahun 70-an seperti apa di pantai, kalau sekarang udah gimana gitu ya. Udah berat badannya berlebih dan lebihnya tuh lebih ekstra gitu ya. Bonusnya banyak. Kiri, kanan, depan semua ada lebihnya. Nah, slide berikutnya kita mau lihat contoh dari apa nih? Mungkin ada yang masih dalam jabatannya atau ada yang sudah mantan nih ya. Ini adalah orang-orang yang pernah jadi Menteri Kesehatan di beberapa negara. Untungnya bukan di Indonesia ya. Nah, kita bisa lihat kalau Menteri Kesehatannya saja posturnya seperti ini, berarti di negara-negara itu concern untuk menjaga kesehatan tuh pasti kurang banget. Ya. Nah, kita gampang banget ya lihat-lihat orang-orang yang gendutnya sampai seperti ini, sampai lehernya itu udah nggak kelihatan. Ya, udah nempel wajah dengan leher. Lehernya makin pendek ya, padahal kita awal mungkin dulu lehernya tuh jelas gini, lehernya lama-lama udah tidak tegas lagi ya, terus double chin ya, kita bilangnya double chin. Jadi dagunya udah dua gitu ya. Nah, belum lagi ini baru kita lihat dari separuh ke atas. Belum lagi kita kalau lihat posisi tengah perut ya, perutnya itu udah pasti berlebih gitu ya. Nah, obesitas ini adalah penyakit. Obesitas ini menyebabkan kematian ya. Jadi bukan hanya kanker atau sakit jantung yang perlu kita khawatirkan, bukan hanya diabetes. Diabetes sih ada kaitan banget dengan obesitas ini ya. Terus orang yang obesitas itu biasanya akan berdampak ke apa namanya rasa percaya diri ya. Jadi secara mental juga dia tidak terlalu baik. Dia mau pakai baju apa aja rasanya nggak bagus ya, rasanya nggak cocok, nggak enak gitu ya. Nggak gampang juga untuk beli baju, nggak gampang juga untuk memilih baju-baju untuk momen-momen spesial, misalnya mau ke pesta atau mau ke seminar gitu ya. Cari baju aja belum tentu dapat yang pas gitu. Belum lagi mungkin toko kadang-kadang toko baju itu bilang big is beautiful, sengaja menyediakan baju yang ukuran ekstra size gitu ya. Kalau menurut saya sih mereka mungkin berbisnis, tapi mereka membiarkan orang-orang itu dengan berat badan yang berlebih gitu kan. Sementara kita ada di bisnis kesehatan ya, kita menyarankan, menasehati orang supaya tetap sehat, supaya tetap slim, supaya jangan obes gitu ya. Kita ada di bisnis yang bisnis yang baik ya, sebenarnya bisnis kesehatan gitu ya. Nah, jadi intinya kita semua perlu sadar dan peduli tentang obesitas di lingkungan terkecil kita dulu. Dari diri kita, dari keluarga di sekitar kita ya, orang-orang yang masih bisa kita nasehatin untuk jaga berat badannya. Ya. Nah, di Atomi kita juga duta kesehatan. Kita brand ambassador dari Atomi. Jadi kita juga harus mulai dari diri kita. Kita sendiri harus sehat dulu. Kita sendiri harus jaga berat badan kita, jangan sampai berlebihan. Karena dengan berat badan yang berlebih, kalau kita cerita tentang kesehatan, orang pasti nggak percaya.
saya punya kenalan dokter berat badannya di atas 100 kilo. Saya juga nggak ngerti bagaimana dia bisa menasihati orang untuk sehat, sementara dia sendiri tidak bisa mengendalikan berat badannya. Jadi kita pun sama sebenarnya. Kita jaga dulu berat badan kita, kita perbaiki kondisi kesehatan kita supaya kita enak untuk sharing, untuk cerita ke orang gitu ya. Orang punya apa ya, rasa kepercayaan lebih ke kita ya. Jadi kalau hari ini saya bisa sharing supaya Anda semua sehat, Anda bisa sadar, oh ya saya kayaknya udah mulai lebih nih, saya harus cepet-cepet turunin, balikin ke angka normal. Nah itu saya seneng banget ya. Nah kita lihat di slide ini dampak obesitas. Obesitas ini ada macam-macam dampak yang bisa ditimbulkan ya. Yang mungkin yang paling sering kita dengar tuh namanya sleep apnea. Jadi bisa henti napas pada saat tidur. Itu sering terjadi ya karena kegemukan. Kemudian akan terjadi masalah kantung empedu ya. Karena orang obesitas pasti lemaknya banyak, kolesterolnya berlebih gitu ya, sampai terjadi batuk di kantung empedunya. Kemudian orang obesitas juga berdampak ke ginjalnya, berdampak ke prostat ya. Asam urat juga iya. Jadi semua penyakit kayak diborong kalau kita tuh obesitas ya. Belum lagi stroke, diabetes, resiko penyakit jantung, hipertensi. Nah, kemudian banyak orang yang obesitas itu sulit punya anak ya. Jadi ada masalah reproduksi juga. Belum lagi penyakit yang sekarang sering dikenal dengan nama PCOS ya. Itu polycystic ovarian syndrome. Itu sudah mulai banyak trennya di anak-anak remaja sampai dewasa ya. Jadi haidnya jadi tidak teratur, bisa haid terus-menerus atau bisa berhenti lama sekali sampai akhirnya dia pada saat menikah mungkin akan kesulitan punya anak, tapi bukan hanya itu. Dia hormonnya terganggu sampai kadang-kadang tumbuh rambut lebih banyak jadi hormon laki-lakinya jadi naik ya. Jadi ada janggut, ada kumis ya. Nah ini pasti bukan hanya masalah kesehatan. Ini bisa jadi masalah gangguan rasa percaya diri juga ya. Kemudian orang obesitas itu rentan sekali kena osteoartritis. 1 kilo berat badan kita bertambah, itu kita memberikan beban ekstra 4 kilo ke lutut kita. Jadi demikian juga sebaliknya, kalau kita turunin berat badan kita 1 kilo, itu beban ke lutut kita berkurang 4 kilo. Karena titik tumpunya tuh ada di lutut kita. Jadi kalau kita bisa jaga berat badan kita otomatis kita akan jaga supaya sendi lutut kita itu tetap sehat lebih lama. Karena osteoartritis itu kalau usia kita bertambah, makin usia lanjut itu pasti akan muncul. Cuman kita bisa memperlambat kalau kita jaga berat badan kita, ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, ada 2 cara untuk mengukur apakah kita obesitas atau tidak. Yang paling gampang itu adalah dengan cara mengukur lingkar perut, ya. Mungkin di slide nggak kelihatan kali ya. Kita bisa dikecilin sedikit, mungkin berapa persen gitu lebih kecil supaya bisa full kelihatan. Apa 90%? Nah iya. Sedikit supaya bisa bagian bawahnya bisa kebaca kali ya. Oke. Iya, jadi cara mengukur obesitas itu yang paling gampang adalah ambil meteran, ukur lingkar perut kita gitu ya. Laki-laki itu nggak boleh lebih dari 90, wanita tidak lebih dari 80 ya. Ini patokannya. Itu paling gampangnya ya, tinggal gampang lah, nggak usah mikir. Ambil meteran, tinggal ukur gitu. Nah, itu salah satu cara untuk mengukur kita obesitas atau enggak. Kemudian bisa juga kita ukur dengan indeks massa tubuh atau BMI. Berat badan kita tahu berapa berat badan kita, kemudian kita bagi dengan tinggi badan kuadrat. Jadi tinggi badan kali tinggi badan. Jadi misalnya berat badannya 50 kilo, terus tinggi badannya 150 cm, tapi kita ambil satuannya meter. Ya, jadi 1,5. Jadi 50 dibagi 1,5 kali 1,5. Jadi masing-masing bisa hitung indeks massa tubuhnya. Nah, dari sini kita bisa lihat nanti
normal atau gemuk atau obesitas. Kalau antara 18 sampai 25 itu masih dianggap normal ya. Kalau sudah di atas 27 itu udah obesitas. Sebelum obesitas ada yang istilahnya gemuk. Kita lihat di slide berikutnya mungkin ya, pengelompokannya, indeks massa tubuh. Nah, ini kalau misalnya di bawah 18,5 hasil dari hitungan tadi, berat badan dibagi tinggi badan per tinggi badan. Nah, kalau misalnya jatuh angkanya di bawah 18,5, itu berarti kita underweight, terlalu kurus ya. Itu kita harus naikin karena terlalu kurus juga nggak sehat ya. Berarti kita kurang gizi mungkin. Kalau di angka 18,5 sampai 24,9 itu adalah angka normal. Berarti berat badan kita normal ya. Di atas normal ada overweight, jadi kelebihan berat badan, belum obes. Kelebihan berat badan 25 sampai 29,9 ya, belum 30. Itu overweight. Jadi kalau sudah di posisi overweight, cepet-cepet jaga, cepet-cepet turunin karena di posisi overweight itu masih lebih enak untuk nurunin ya. Jadi kalau kita mau turunin berat badan tuh masih cepet kelihatan hasilnya. Nah, di atas overweight, di atas 30 itu termasuk kelompok obesitas. Biasanya kalau di kelompok obes ini kita harus ekstra memang untuk nurunin berat badannya tuh harus jaga pola makan, harus olahraga, itu udah pasti ya. Karena nggak cuma satu faktor gitu ya. Nah, kalau sudah di atas obes, sudah extremely obes, sudah sangat obesitas, itu seringkali orang sudah pasrah. Mau turunin pun dia udah nggak yakin masih bisa turun gitu ya. Karena kalau dia pun turun sedikit, nggak kelihatan turunnya. Jadi secara fisik itu nggak kelihatan. Jadi orang-orang seperti ini kadang-kadang udahlah hantam aja, makan aja sekalian gitu ya. Nah ini kasihan banget karena penyakitnya kemana-mana. Bahkan kita sering lihat ya, ada orang yang sampai berapa 100 kilo tuh masih belum terlalu parah ya. Kadang-kadang ya ada yang 200 kilo, ada yang 300 kilo sampai tidak bisa keluar dari pintu rumahnya. Ya jangan sampai kita sampai seperti itu ya. Oke. Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini sebelah kiri itu ada gambar lemak. Itu lemak sekitar 2 kilo atau 2,5 kilo. Jadi itu baru lebarnya aja udah hampir selebar pinggulnya wanita gitu ya. Belum lagi itu tebal gitu. Jadi lemak itu biasanya secara fisik dia lebih mengembang dibandingkan otot. Lebih besar. 2 kilonya lemak tuh lebih banyak dibandingkan 2 kilonya otot gitu ya. Jadi ke badan kita itu kayaknya mengisinya kemana-mana gitu. Nah, dari mana nih datangnya lemak? Lemak itu makanan yang kita makan itu sebenarnya kan tujuannya diubah menjadi energi untuk kita pakai gitu ya. Tapi kalau kita nggak olahraga, habis makan kita cuma duduk ya, kita nggak bergerak ya, sehari-hari kita nggak ada aktivitas yang menggunakan energi fisik gitu, akhirnya dia akan disimpan. Maka energi yang disimpan itu akan disimpannya dalam bentuk lemak. Lemak itu disebut energi cadangan ya. Jadi setiap hari kita makan, setiap hari kita tidak pakai energinya, lama-lama akan menumpuk di dalam tubuh kita. Jadi proses nambah berat badan, nambah lemak di tubuh kita bertahap sedikit-sedikit. Kadang-kadang nggak terasa gitu ya. Kemudian ya, kenapa makanan kita bisa meningkat terus? Yang pasti karena kurang aktivitas fisik. Kemudian kita makan makanan yang tinggi kalori. Terlalu gampang mencari makanan yang tinggi kalori. Di sekitar kita nih, kita lewat mana? Kita ke mall gitu, banyak sekali ada toko kue, ada yang jualan minuman, semua serba manis, serba gula. Karena gula atau manis ini candu gitu ya, bikin kita ketagihan, mau lagi gitu. Dan agak sulit kayaknya mengendalikan karena terlalu banyak godaan di sekitar kita ya, makanan-makanan yang tinggi kalori. Jadi kitalah yang memang harus benar-benar kontrol gitu ya. Daripada kita habiskan uang untuk makanan dan minuman yang tinggi kalori, lebih bagus habiskan uang itu untuk suplemen. Kalau kami dari dulu kebiasaannya seperti itu. Kita nggak terlalu, kalau makanan-makanan tuh nggak terlalu difokus, tapi dana yang kita punya lebih banyak kita spend untuk suplemen. Karena kita tahu ini bisa jaga kesehatan kita ya. Nah, kemudian kita bukan berarti kita harus habiskan semua lemak dari tubuh kita, enggak. Kita tetap butuh lemak ya. Semua sel kita itu butuh lemak. Lemak dalam jumlah sedikit selalu diperlukan untuk fungsi normal tubuh ya. Jadi kita tetap harus jaga. Yang penting kita kontrol.
dari berat badan, apa ya, daerah perut kita yang tadi kita rajin-rajin lah ukur lingkar pinggang gitu ya. Nah, lemak ini ada dua jenis di tubuh kita ya, ada dua jenis lemak. Nah, yang lemak pertama itu namanya lemak subkutan, yang kedua lemak visceral. Lemak subkutan itu lemak yang masih di bawah kulit. Kalau kita cubit, masih slide yang tadi, kalau misalnya kayak laki-laki yang punya daging di samping ya, kayak pager gitu, itu tuh masih lemak subkutan ya. Walaupun memang kalau udah terlalu besar susah untuk menghilangkan ya. Kita perlu olahraga ya untuk menghilangkan ya. Tapi yang lebih sulit dihilangkan adalah lemak visceral. Yang kita lihat di gambar sini, sebelah kiri itu jantung yang masih bersih, tidak terbungkus lemak. Sebelah kanan jantung yang udah terbungkus lemak. Di bagian bawah ini organ dalam bagian perut kita. Di sana ada usus, ada macam-macam organ ya, tapi ada celah-celah di antaranya. Nah, celah inilah yang diisi sama si lemak tadi. Makin lama perut kita makin lama makin buncit gitu, karena lemaknya ngedorong ya, dia ngisi rongga-rongganya sampai akhirnya mendorong ke depan ya. Nah, itu lemak visceral yang lebih sulit untuk dihilangkan, lebih lemak yang bandel dan mengganggu banyak hal di dalam kesehatan kita ya. Nah, obesitas ini terkait dengan lemak visceral, karena lemak visceral itu paling banyak ngumpulnya di daerah sekitar perut. Makanya tadi kita lakukan ukur lingkar pinggang ya. Dari situ kita bisa tahu nih, lingkar pinggang kita bertambah berarti perut kita makin buncit ya. Nah, si lemak visceral ini adalah lemak yang tersembunyi dan menumpuk mengisi celah rongga perut ya. Dia membungkus dan melekat pada organ vital. Di situ ada, di dalam sana ada usus, ada hati, ada pankreas, juga jantung ya. Jadi di dalam daerah dada sampai perut ini. Nah, di orang obesitas, lemak visceral ini menyebabkan resistensi insulin. Jadi berefek ke diabetes ya. Jadi meningkatkan faktor risiko diabetes. Jarang sekali orang gemuk itu nggak punya diabetes. Kalaupun belum, dia dalam proses menuju diabetes biasanya ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, kalau liver kita terbungkus sama lemak, itu kalau kita periksa kadang-kadang ada orang yang dokter bilang fatty liver gitu. Nah, masih tahap awal itu terbungkus lemak fatty liver. Tapi kalau kita nggak jaga, lama-lama jadi fibrosis, jadi sirosis, jadi kanker liver. Sirosis itu livernya sudah mengeras. Liver ini kalau dia tuh tidak memberikan gejala, liver kita rusak itu nggak ada gejalanya. Sampai rusaknya 70%, itu baru kita ada efek, ada gejala. Jadi seringkali kita mengabaikan. Kalau kita nggak dengan sengaja periksa, kalau kita nggak sengaja misalnya minta USG di daerah perut ya, kita nggak akan tahu bahwa kita punya fatty liver ya. Bisa juga dengan check up darah secara rutin gitu ya. Tapi kalau fatty liver itu harus di USG, baru bisa kelihatan. Nah, ini bagian kiri sebelah bawah ini gambar liver yang masih bersih. Nah, sebelah kanan tuh liver yang sudah terbungkus lemak ya, yang sudah ada fatty livernya ya. Jadi ya pasti kelihatan dari sini, udah kelihatan livernya tuh nggak sehat ya. Liver itu organ yang bisa regenerasi sendiri sebenarnya. Jadi kalau misalnya sudah terlalu terbungkus lemak, udah fibrosis ya, udah ada luka parut, kemudian udah sirosis, itu dia tidak bisa beregenerasi lagi ya. Jadi kita harus jaga, kembalikan. Kalau udah fatty liver, cepat-cepat kembalikan livernya jadi liver yang sehat ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, kalau saya sendiri kalau dilihat dari indeks massa tubuh, saya masih masuk di range normal ya sebenarnya. Tapi saya tetap rajin minum produk yang namanya QWERTY yang dari Atomy, karena saya lihat beberapa bacaan di sini, beberapa slide yang saya tunjukkan, ternyata ada orang yang kelihatannya kurus dari luar, tapi ternyata gemuk di dalam. Kita nggak pernah tahu itu. Kalau nggak lakukan scan seperti ini, mungkin nggak akan kita tahu persis berapa banyak ada lemak kita, dan buang-buang duit juga kalau kita harus scan selengkap ini gitu kan. Jadi lebih bagus kita jaga aja dari sebelum lemak itu berlebih di dalam tubuh kita. Nah, ini saya tunjukkan di gambar sebelah kiri ya. Ini diukur orang yang sebenarnya umurnya hampir sama, jenis kelaminnya sama, BMI-nya sama, dan secara
ada alat ya untuk mengukur persen body fat gitu ya. Nah, alat itu kan mengukurnya pakai angka-angka dari berat badan, dari tinggi badan dan sebagainya gitu ya. Jadi kira-kira persen body fatnya tuh sama, tapi kalau di scan lebih jauh sebenarnya di MRI ini kelihatan bahwa orang yang sebelah kiri ini punya lemak yang jauh lebih banyak dibandingkan orang yang sebelah kanan gitu ya. Yang sebelah kanan ini ototnya lebih banyak, yang sebelah kiri itu ternyata total lemaknya dia lebih banyak gitu. Ini 5,86 liter, kalau yang ini 1,65 liter. Jadi penting banget kita olahraga untuk memperbesar otot sebenarnya ya. Dan kalau kita olahraga, energi itu dipakai untuk otot kita ya. Kita juga bisa mengurangi kadar gula darah dengan olahraga. Jadi kalau gula itu masuk ke otot, ya gula itu dipakai masuk ke otot, itu akan mengurangi kadar gula yang beredar di darah. Ya, bagus juga untuk orang yang diabetes atau pradiabetes gitu. Nah, ini kalau tadi gambar full seluruh tubuh, nah ini penampangnya aja di bagian perut nih diperlihatkan. Jadi kalau diukur lingkar perut, tadi kan ada salah satu cara untuk mengukur lingkar perut ya. Nah ini orang lingkar perutnya sama semuanya. Lingkar perutnya sama, tapi ada yang punya lemaknya 0,5, ada yang 1,1, 1,2, 1,3, 1,7, sampai ada yang 4,3 ya. Jadi walaupun lingkar perut kita sama, bisa jadi kita punya lemak yang berbeda di dalamnya. Ada baiknya kita rutin jaga sebelum parah ya. Jadi kalau di Atomi Indonesia sekarang yang paling utama kita bisa konsumsi Puerti. Puerti ini kan praktis ya, kayak kita minum teh biasa ya. Kita lihat di slide berikut ya. Nah, Puerti ini mungkin udah pada tahu ya, udah pada konsumsi juga. Tapi saya sekilas saya informasikan lagi, ini teh dari wilayah Pu'er ya, dari Provinsi Yunnan. Ini teh yang paling tua, teh yang dibuat dari proses fermentasi puluhan tahun. Teh ini sebenarnya asalnya dari tanaman yang sama. Kita kan kenal macam-macam teh, ada green tea, ada black tea, ada oolong tea, ada white tea, ada pu'er tea, semuanya dari Camellia sinensis, daun teh yang sama. Cuman prosesnya yang akan menentukan dia ujungnya akan menjadi teh seperti apa. Nah, pu'er tea salah satu yang difermentasi. Kalau zaman dulunya tuh memang difermentasi sampai puluhan tahun, lama ya. Makin lama makin mahal dan khasiatnya tuh makin tinggi gitu. Nah, dia difermentasi menggunakan mikroorganisme ya, diantaranya seperti probiotik gitu ya. Nah, zaman dulunya ini sebenarnya dia dibawa apa ya, diperdagangkan dari China ke Tibet ya. Jadi dalam proses perjalanan itu awalnya ditemukan dalam proses perjalanan itu kalau nggak salah dia tehnya terfermentasi. Ternyata khasiatnya jadi makin bagus. Akhirnya dari awal mereka lakukan fermentasi untuk teh ini ya, karena di dalam apa ya kitab kesehatannya Tiongkok itu sudah ditulis bahwa ini punya manfaat kesehatan. Teh pu'er ini punya manfaat kesehatan ya. Dan zaman dulunya ini teh yang diminum oleh keluarga kerajaan. Jadi kalau diminum keluarga kerajaan itu berarti sesuatu yang bagus, yang sehat ya. Biasanya kan keluarga kerajaan pasti makanannya yang sesuatu yang eksklusif gitu kan ya. Nggak seperti makanannya orang biasa. Kalau orang biasa minum teh biasa, mereka minum tehnya yang teh yang bagus gitu ya. Teh yang diproses secara fermentasi, yang teh pu'er ini. Dan biasanya teh pu'er itu dijual kayak bentuknya kayak biskuit atau kotak yang udah dipadatkan. Kadang-kadang ada yang pipi, tengahnya logam kayak uang kepeng gitu ya. Nah, bentuknya daun teh yang dipadatkan kayak dicetak seperti itu. Tapi kita di Atomi punya teh pu'er yang jauh lebih praktis ya. Nah, saya pernah lihat ada teh pu'er yang bahkan dijual per kilo itu 10.000 US dollar ya. Jadi mahal banget. Kalau kita kurs itu bisa jadi 150.000 per gram. Mahal banget kan? Sementara teh pu'er yang kita punya di Atomi ini satu saset itu 1 gram. Berarti itu setara dengan 150.000 ya. Sementara kita cuman berapa tuh harganya? Cuman 13.000 ya kalau nggak salah ya teh pu'er kita ya. Nah, kita lihat di slide berikutnya, proses fermentasi dan proses sampai jadi serbuk itu sudah
dipatenkan oleh Atomi ya. Jadi mulai dipanen, dikeringkan, kemudian difermentasi. Nah, saya mau cerita sedikit di proses fermentasi ini. Dia fermentasi dengan cara ditumpuk. Cuman sekarang sudah pakai teknologi. Kalau zaman dulu kan mereka fermentasi seperti biasa ya. Kalau sekarang mereka menemukan satu metode. Jadi waktu itu ada sekitar 54 jenis. Jadi ada macam-macam teh puer diteliti, ditemukan bahwa ada mikroorganisme tertentu yang berbeda-beda di masing-masing teh. Setiap teh puer dia mikroorganismenya berbeda-beda. Jadi mereka ambil setiap teh itu, mereka analisa mikroorganisme mana yang paling meningkatkan polifenol atau antioksidan di dalam tehnya. Nah, ternyata dari 54 jenis itu ada 13 yang paling tinggi, paling bagus khasiatnya, paling bikin teh puer ini fermentasinya paling bagus gitu ya. Nah, dari 13 itu akhirnya terpilih 3 yang paling tinggi. Jadi dia daun teh yang namanya Camellia sinensis itu sudah ada polifenol di dalamnya. Jadi sudah memang tanaman itu sudah mengandung polifenol. Tapi proses fermentasi oleh mikroorganisme ini meningkatkan polifenolnya jadi 300%. Jadi 3 kali lipat ya. Jadi khasiatnya pasti 3 kali lebih baik dibandingkan daun teh biasa gitu. Nah, ini proses fermentasi dan sampai dikeringkan jadi serbuk itu sudah dipatenkan. Jadi yang kita miliki dari Atomi itu sudah dipatenkan ya. Jadi praktis banget gitu ya. Nah, dengan proses ini masa fermentasinya bisa diturunkan jadi lebih singkat ya. Tapi khasiatnya meningkat lebih tinggi. Jadi daripada nunggu 25 tahun, mereka bisa selesaikan kalau nggak salah dalam hitungan berapa bulan saja ya. Nah, kita beruntung nih, kita di Atomi kita dapat teh yang bahkan kita udah nggak perlu seduh daunnya. Jadi kita udah langsung dapat serbuk ya. Jadi tinggal taruh di air panas ya, langsung bisa kita konsumsi di mana aja. Jadi kita nggak perlu bawa-bawa saringan dan kita juga untung karena kita nggak perlu pakai itu kantung teh. Biasanya kalau teh celup kan ada kantongnya ya. Nah, sebenarnya kantung teh ini tidak aman juga ya, tidak bagus ya. Karena kita seduh dengan air panas, kantung teh itu mengandung mikroplastik. Jadi plastiknya itu masuk di air teh yang kita minum itu. Jadi hati-hati juga daripada kita habiskan duit beli teh celup ya, teh yang ada kantungnya, lebih baik kita spend sedikit ekstra tapi kita dapat teh yang tidak ada plastiknya, kemudian polifenolnya 3 kali lipat ya, dan kita juga bisa lebih sehat ya. Jadi kalau biasanya minum teh pakai tambah tambah madu, tambah gula, nggak perlu. Kalau menurut saya puer tea ini udah enak banget, kita nggak usah tambah apa-apa, rasanya tuh udah enak. Saya tuh pernah dapet ada tamu ya waktu itu ke rumah, saya kasih biasanya kalau nggak kasih puer tea, kasih kopi gitu ya. Nah, kebetulan orangnya nggak ngopi, jadi dia mau teh, saya bikinin teh puer gitu kan. Begitu saya tawarin teh puer, belum cerita Atomi nih ya, dia nggak mau, dia bilang, aduh saya nggak mau kalau teh puer, kalau ikut tur ke China, emang biasa ya kalau ikut tur ke China itu biasanya diantar ke toko-toko untuk beli teh gitu. Salah satu biasanya ditawarkan teh puer ini, dan dia tuh trauma karena dapet teh puer yang udah harganya mahal, dia bilang bau apek gitu ya. Jadi dia tuh udah enggak, pokoknya kalau teh puer nggak mau, dia cicip pun udah nggak mau gitu. Saya bilang ini beda banget, cobain aja. Kalau satu teguk nggak enak, nggak usah diminum lagi. Begitu dia minum, kok beda, ini kok enak. Dia katanya kayak ada rasa wangi apa gitulah. Pokoknya menurut dia ini enak banget dan dia belum pernah cicip teh puer seenak ini gitu ya. Nah, itu awalnya dia akhirnya mau bergabung dengan Atomi. Jadi kalau misalnya ada orang bilang no ke teh puer, itu mungkin karena mereka trauma dengan teh puer yang bau apek, karena memang difermentasi lama ya. Jadi bisa jadi jamuran gitu ya, bau apek gitu ya. Nah, itu sedikit cerita mengenai teh puernya ya. Nah, kemudian saya suka teh puer itu dalam bentuk saset ya, jadi gampang dibawa juga ya.
kita nggak sempat minum teh di rumah, kadang-kadang belum tentu sore kita ada di rumah untuk minum teh, kita tinggal bawa air panas sedikit, atau dapat air panas di tempat mana, kita tinggal larutkan, bisa langsung minum. Jadi usahakan kalau minum yang seperti ini, kalau kita mau ambil manfaatnya, rutin setiap hari, jangan bolong-bolong ya. Nah, ini dari slide-nya Atomy ya. Kalau kita bisa cek juga di aplikasi Atomy, bahwa Atomy klaim ada 2 manfaat dari teh puernya ini. Yang satu mengurangi lemak tubuh, yang kedua mengurangi kolesterol ya. Itu standar ya biasanya ya, di mana-mana teh puer tulisannya ini. Kita lihat slide berikutnya, ternyata teh puer itu manfaatnya lebih, bukan hanya 2 tadi. Dia yang pasti antioksidan, karena polifenolnya meningkat 300% dibandingkan daun teh biasa ya. Kemudian dia menurunkan kolesterol. Jadi kita sebenarnya nggak perlu takut-takut banget dengan kolesterol ya. Selama kita nggak apa ya, gula darah kita nggak tinggi, kita nggak usah takut dengan kolesterol ya. Tapi tetap kita harus tingkatkan yang namanya HDL, kolesterol yang katanya kolesterol baik ya. Ada HDL, ada LDL ya. Dua-duanya kita butuhkan. Yang satu nganter, yang satu bawa balik gitu ya. Jadi kalau yang nganternya aja banyak, dia nganter nanti nggak ada yang bawa balik sisa-sisanya. Jadi kita perlukan yang HDL ini, dia itu tugasnya bawa balik. Yang kolesterol di mana-mana dia akan bawa balik ke hati. Nah, si HDL ini harus ditingkatkan. Dan teh puer itu punya kemampuan meningkatkan HDL. Kalau HDL-nya naik, otomatis LDL-nya akan turun gitu ya. Dengan olahraga kita tingkatkan HDL, teh puer juga membantu meningkatkan HDL ya. Nah, itu manfaat yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia juga katanya membantu mengendalikan tekanan darah, ya. Kemudian dia melawan kanker juga, ya. Kemudian dia bikin kita alert, waspada. Jadi maksudnya alert nih, kalau dalam teh itu kan ada seperti kopi ya, ada yang namanya kafeinnya gitu ya. Nah, teh juga bikin kita alert sama seperti kopi, tapi kadarnya jauh lebih rendah dibandingkan kopi. Tapi lebih baik kita nggak minum malam sih sebenarnya. Lebih cocok kita minumnya sore-sore, 1 atau 2 jam setelah makan siang, atau sore hari kita minum teh. Karena buat sebagian orang diminum malam itu bikin dia nggak gampang tidur lah ya. Tapi buat sebagian orang, termasuk untuk saya, nggak masalah. Mau diminum kapan aja, malam pun saya minum nggak apa-apa. Cuman saya berasa sedikit kayak jadi lapar ya, mungkin karena efek dia ngurangin lemak itu ya. Jadi buat saya lebih cocok minumnya sore-sore ya. Jadi nanti kita bisa mencoba masing-masing. Kita enaknya minumnya di jam berapa ya, yang paling nyaman buat kita masing-masing gitu ya. Nah, itu tadi Bu Erti bisa membantu untuk kita lebih alert ya. Tapi kalau pengen memang ada kerjaan yang mau dikerjakan, kita perlu agak sedikit ekstra supaya fokus, boleh kita minum Bu Erti juga ya. Nah, Bu Erti ini juga membantu meredakan stres, kemudian dia membantu menurunkan berat badan ya. Kemudian karena dia difermentasi dengan mikroorganisme, dengan probiotik, dia juga bagus untuk pencernaan ya. Oke, kita masuk ke slide berikut. Nanti pertanyaan terakhir saya jawab ya, ada kayak pertanyaan muncul ya. Nah, ini kan hasil uji coba. Jadi Atomy itu banyak produknya sudah ada uji klinisnya. Hasil uji coba, hasil ekstrak teh puer pada manusia ya. Nah, ini berat badannya berkurang, otomatis ya indeks massa tubuh berkurang, area lemak visceral di perut berkurang, lingkar pinggang jadi mengecil. Tapi hasil ini kita dapatkan kalau kita konsumsi, di slide berikutnya, kalau kita konsumsi mulai dari 4 minggu ke atas. Jadi jangan hari ini minum teh puer, besok timbang udah turun belum gitu ya. Kalaupun kita diet, olahraga dan sebagainya, di awal-awal mungkin belum banyak kelihatan. Jadi kalaupun kita mau turunin berat badan, nggak perlu sampai drastis banget. Turun berat badan sekitar 1-2 kilo per bulan itu udah bagus. Jadi nggak usah sampai turun 10 kilo sebulan gitu, malah nanti jadi sakit. Lebih bagus turun sedikit-sedikit bertahap tapi pasti. Jangan yoyo, naik turun ya. Oke. Jadi Atomy di slide berikutnya, Atomy ini nanti bisa lihat juga ya di aplikasinya Atomy ya, atau di website ya. Ini hasil uji coba selama 12 minggu.
Jadi kalau 12 minggu tuh berapa? 4 bulan ya. Nah, 3 bulan. Jadi konsumsi rutin setiap hari, nggak bolong-bolong selama 3 bulan, ya, 4 bulan. Teruskan aja, nggak apa-apa dikonsumsi terus ya. Nah, kalau mau lihat hasilnya, konsumsi rutin dulu mulai dari 4 minggu. Karena di hasil uji klinis ini, dia mulai menunjukkan hasil itu setelah 4 minggu. Jadi, jangan hari ini minum, hari ini mengharapkan hasil ya. Dan jangan bolong-bolong. Banyak orang kadang-kadang protes, kok berat badan saya nggak turun, tapi setelah 1 bulan itu masih nggak pesan lagi URT. Nggak habis-habis URT-nya ya. Terus di-sharing lagi. Bikin 1 saset dibagi berempat. Waduh, gimana mau dapat khasiatnya ya? 1 saset untuk 1 orang ya. Oke. Kemudian di slide berikutnya kita lihat ini tadi saya udah jelasin ya. LDL-nya turun, HDL-nya naik. Itu otomatis ya. Kalau HDL naik, LDL-nya akan berkurang. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Nah, bahan utama dari PURT yang tadi disebut polifenolnya itu adalah asam galat. Nah, karena di atomi kita sudah diproses, diekstrak. Kalau diekstrak itu bahan aktifnya diambil. Jadi, PURT kita dengan PURT yang ada di pasaran, itu asam galatnya punya kita lebih tinggi ya. Jadi bisa di-compare di sini, kita punya 34 gelas kalau kita bandingkan dengan PURT yang biasa. Jadi kalau 1 gelas PURT atomi itu setara dengan 34 gelas teh puer biasa. Udah teh puer biasa mahal, malah kita harus minum 34 gelas untuk setara dengan 1 gramnya ekstrak teh puernya atomi ya. Oke. Jadi kalau di sini asam galatnya itu dari teh puer biasa 1,02 mg asam galat itu ada dalam 0,7 gram teh puer biasa. Tapi di atomi 1 gram teh puer itu 1 saset itu 35 mg asam galatnya. Jadi 34 atau 35 kali lipat ya, 34 kali lipat ya. Jadi kita dapat yang praktis dan khasiatnya paling maksimal. Nah, bagaimana cara konsumsi teh puer? Kita konsumsi 1 saset ya, kita campurkan segelas air. Mau 250 sampai 500 ml masih oke, tergantung seberapa banyak air yang bisa kita minum ya. Jadi konsumsinya 1-2 jam setelah makan. Ada baiknya 1-2 jam sebelum makan karena penyerapannya ini dia bersaing dengan zat besi. Kalau kita makan, di makanan kita mungkin ada daging, mungkin ada sayur yang mengandung zat besi ya. Jadi kita kasih kesempatan biar zat besinya menyerap dulu. Biasanya 30 menit, 60 menit itu zat besi udah terserap. Setelah itu kita bisa konsumsi teh puernya ya. Jadi misalnya kita selesai makan jam berapa? Jam 1, bolehlah kita minum teh puer di jam 2 atau jam 3 atau jam 4. Kita atur aja bagaimana nyamannya ya. Kalau saya biasanya memang biasanya di jam-jam 3 gitu ya, itu udah ditetapkan jam minum teh gitu. Dulu minum teh yang biasa, sekarang sudah sadar setelah kenal, setelah belajar tentang teh puer, setiap hari hanya teh puer, nggak ada teh-teh yang lain lagi dikonsumsi ya. Nah, kemudian itu tadi ya. Terus campuran airnya itu harus air panas ya. Air mendidih oke, air yang panas yang 80 derajat, air termos oke, tapi jangan air es karena coba dites aja. Kalau mau coba dengan air es itu biasanya masih ada kayak serbuk-serbuk di bawahnya, jadi larutnya nggak maksimal gitu ya. Bisa kita aduk pakai sendok, boleh juga kalau di botol kita tinggal kocok, tapi usahakan pakai air panas. Kalau bisa sih jangan, ini kan contohnya botol apa ya? Botol air mineral ya, ini kan botol plastik. Jangan diisi air panas ya, bahaya nanti mikroplastiknya tercampur ya. Jadi kita tadi udah menghindari plastik, sekarang kita dapat plastik kalau kita pakai ini. Kalau bisa bawa tumbler sendiri, bawa botol yang tahan panas ya. Jadi kita bisa bikin puer di mana aja tanpa harus kena mikroplastik ya. Jadi jangan pakai air kemasan sebisa mungkin karena kita larutinnya lebih bagus dengan air panas ya. Terus ini praktis,
diminum di mana saja, gampang dibawa, lebih aman daripada teh celup ya. Oke. Oke, tadi kapan kita minum sudah. Kemudian siapa aja yang bisa mengkonsumsi ya, siapa aja lah yang membutuhkan ya, yang ingin kontrol lemak tubuhnya, ingin diet sehat, yang misalnya kayak saya yang sebenarnya di posisi normal, tetap saya minum teh puer setiap hari ya. BMI-nya normal tetap saya minum, karena saya nggak tahu apakah saya kurus di luar gemuk di dalam tadi gitu ya, bisa jadi kan, karena kita hidup sekian lama, berapa banyak lemak yang kita kumpulkan, terutama yang lemak visceral, lemak yang bandel tadi ya. Oke, itu kira-kira, nah semua aja bisa ya, termasuk wanita yang habis melahirkan atau wanita menopause. Nah, orang kalau menopause itu biasanya estrogennya turun dan dia punya kecenderungan berat badannya naik terus-menerus. Katanya nggak makan banyak pun berat badannya naik ya. Nah, itu memang karena efek dari menopause. Jadi buat yang menopause juga boleh bantu dengan teh puer, walaupun nanti bisa membantu dengan produk-produk yang khusus untuk orang menopause ya, untuk mengembalikan hormonnya supaya seimbang. Nah, teh puer tadi, kita lihat di slide berikutnya, itu memang teh yang udah dikenal dari zaman dulu. Tapi banyak juga penelitian di PubMed atau di jurnal yang lain itu bahwa teh puer itu punya banyak manfaat gitu. Ternyata bisa mencegah apa ya, sel tumor ya. Terus kemudian di sini untuk sistem saraf ya, untuk mengurangi resiko aterosklerosis ya. Jadi penebalan di pembuluh darah ya. Jadi banyak sebenarnya manfaatnya, banyak penelitian yang menuliskan tentang puerti. Jadi kita nggak usah khawatir untuk mengkonsumsi puerti. Sama seperti hemohim, banyak ditulis di PubMed, si puerti juga banyak ditulis di PubMed ya. Jadi mungkin kalau yang belum pernah dengar dengan puerti, boleh cari-cari informasi tentang puerti, boleh juga cek di PubMed apakah benar puerti itu sebagus itu ya. Oke. Nah, kita masuk ke berikutnya. Untuk tadi jaga supaya kita tidak kelebihan berat badan atau obesitas, itu ternyata bukan hanya puerti. Puerti satu, kemudian yang kedua hemohim. Mungkin kita di sini sudah rutin ya mengkonsumsi hemohim. Kita tahu hemohim itu banyak manfaatnya buat jaga imunitas kita, menyeimbangkan imunitas, mengaktifkan sel NK, produksi sitokin, untuk stamina, macam-macam. Kita mungkin udah biasa mengkonsumsi hemohim, tapi kita juga perlu tahu bahwa hemohim itu juga membantu menjaga supaya lemak tubuh kita tidak berlebihan. Jadi kalau minum hemohim juga jangan bolong-bolong. Minum rutin, minumlah 2 kali sehari sesuai dosis yang ada di kemasan. Ya, kita lihat di slide berikut, ini ada cuplikan dari PubMed bahwa hemohim itu ternyata adalah agen anti-obesitas. Jadi bahan anti-obesitas ya, yang saya highlight di sini, ini kan kita nggak males ya kalau baca lengkap semua dari PubMed gitu ya. Nah, saya ambil yang penting-penting aja, bahwa katanya hemohim ini, mereka latar belakangnya mereka meneliti hemohim ini karena kebanyakan orang menurunkan berat badan itu dengan produk-produk obat ya, dengan produk-produk sintetik yang dibuat di laboratorium. Nah, bagaimana kalau misalnya ada bahan yang dari bahan alami tapi bisa membantu untuk mengendalikan berat badan ya, bisa menghambat lemak di tubuh kita. Nah, jadi ini lebih aman kan, di sini mereka menemukan penghambat lipid alami dari produk alami untuk menggantikan senyawa sintetis. Kemudian zat alami dianggap lebih aman karena terdapat dalam makanan nabati. Jadi hemohim itu makanan, nggak usah takut untuk mengkonsumsi hemohim ya. Nggak ada bedanya hemohim dengan makanan yang sehari-hari kita makan. Kita makan sayur, buah, daging, apa segala macam, itu akan diterima tubuh seperti makanan. Jadi kalau kita makan obat itu akan mengganggu fungsi ginjal, fungsi liver. Tapi hemohim itu diterima tubuh sebagai makanan karena memang bahan bakunya dari makanan ya, dari bahan alami ya. Nah, kemudian hemohim di sini
di sini saya menemukan bahwa hemohim itu komposisinya 60% karbohidrat, 6% protein, dan 33,6% itu polifenol. Jadi ini seperti polifenol yang ada di PURT tadi, asam galat, tapi ini lebih dahsyat. Sepertiga dari satu zat yang hemohim itu artinya adalah antioksidan. Polifenol itu antioksidan ya. Jadi begitu tinggi kandungan antioksidan di dalam hemohim itu. Wajar kalau dia punya manfaat kemana-mana ke seluruh tubuh kita ya. Nah, orang yang obesitas biasanya dia akan kelebihan berat badan ya. Orangnya jadi banyak banyak inflamasi di tubuhnya ya. Orang obesitas itu banyak inflamasi di tubuhnya, dan hemohim bagus juga sebagai antiinflamasi. Nah, polifenol yang turunannya disebut asam galat ini adalah polifenol yang ada di dalam hemohim tadi ya. Nah, kemudian di paling bawah nih kita lihat bahwa dia adalah laporan pertama bahwa ini adalah senyawa bioaktif metil galat yang ada di hemohim yang punya aktivitas untuk menghambat lipid ya. Oke, itu tadi sekilas ya manfaat hemohim untuk obesitas. Jadi kita perlu jaga hemohim ini perlu konsumsi secara rutin ya. Di sini kita lihat di bawah kesimpulannya, saya nggak bisa baca nih di bagian bawah. Sebentar. Ya. Hemohim katanya di kesimpulan secara ampuh menghambat pembentukan lipid sehingga menunjukkan penggunaannya sebagai agen anti-obesitas. Jadi hemohim itu bagus sekali untuk mengatasi obesitas ya. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita pakai untuk membantu mencegah berat badan berlebih adalah psyllium husk ya. Kita udah tahu, saya ada pernah jelasin di SA ya mengenai psyllium husk. Nanti mungkin detailnya bisa dengarkan lengkapnya psyllium husk untuk pencernaan. Kalau saya mau highlight sedikit di slide berikutnya mungkin untuk manfaatnya. Nah, psyllium husk itu kan ada serat larut dan serat tidak larut ya. Nah, di sini dia di serat larut ini dia punya manfaat, dia membentuk gel ya, dia menutrisi bakteri baik, dia mengontrol gula darah ya, dia memperlambat proses cerna, terus dia menurunkan penyerapan minyak dan kolesterol. Jadi secara kombinasi serat larut dan tidak larut itu dia bisa mengenyangkan ya, dia membuat rasa kenyang, kemudian dia menurunkan resiko penyakit yang namanya obesitas, kardiovaskular, dan sindrom metabolik. Jadi semua masalah yang terkait dengan obesitas itu bisa terbantu dengan psyllium ya. Kalau kita mau ambil manfaat untuk mencegah obesitas, kita makannya 1-2 jam sebelum makan ya. Tapi kalau cuma sekedar untuk melembutkan feses, membantu BAB dan sebagainya, kita makan setelah makan juga tidak masalah. Ya, itu kira-kira mungkin gambarannya. Saya udah lewat dari jam 9 ini. Oke. Saya lihat pertanyaan dulu ya. Aduh, banyak banget. Enggak, dijadiin satu aja, Bu. Pertanyaannya sih kalau saya lihat ada orang minum PURT untuk apakah bisa menyebabkan gagal ginjal. Habis itu kalau misalnya minum PURT dicampur sama gula, apakah boleh? Terus habis itu kalau misalnya ada orang minum PURT jadinya sembelit, kenapa ya? Untuk yang lambung, GERD, boleh nggak minum PURT? Karena terus terang banyak sekali, memang termasuk saya juga kembung terus, Bu Mala, minum PURT kayak ya. Itu sih pertanyaannya kira-kira kan PURT tadi bentuknya memang ekstrak ya, jadi sebenarnya tidak ada efek ke ginjal karena ini kan bukan bahan kimia ya, bukan sintetik ya. Kalau misalnya kita mau kita larutkan aja, kalau Atomi kan biasanya rekomen untuk 250 mili 1 gelas gitu ya. Nah, kita encerkan aja, kita bikin jadi 500 mili gitu. Nah, itu bisa membantu ya kita dengan cara kita encerkan, jadi meringankan untuk kerja ginjal misalnya, kalau kita berharap seperti itu. Tapi kalau menurut saya tidak ada pengaruhnya ke ginjal. Samalah seperti kita minum teh-teh yang lain, itu nggak ada orang minum teh tuh jadi masalah ginjal. Yang perlu kita jaga, jangan sampai pakai gula minum teh. Gulanya itu yang merusak
pembuluh darah yang halus-halus yang ada di ginjal kita itu. Ya, sekarang kan banyak tren orang gagal ginjal dari anak-anak sampai dewasa gara-gara minum minuman manis yang berlebihan ya. Oke, kemudian puerti jangan dicampur. Tadi kita mau diet, mau apa ya, mau nurunin berat badan, jangan dikasih gula ya, jangan dicampur gula. Minum begitu aja udah enak kok. Ya, itu tadi Lebih enak daripada teh tawar yang dikasih di misalnya di restoran atau di mana. Kalau menurut saya rasanya jauh lebih enak puerti ya. Oke, ya. tadi gagal ginjal sudah, terus bisa membuat sembelit. Diencerin aja mungkin. Dicoba minumnya, kalau bikin 500 mili mungkin bisa diminum 2 kali gitu ya. Kita bisa minum 2 kali, mungkin bisa dicoba. Karena setiap orang tubuhnya beda-beda. Jadi kita mesti coba mana yang paling pas buat kita. Kita minum dulu 250 mili. Oke, sebenarnya yang bikin sembelit mungkin kita kurang serat ya. Jadi bantulah dengan psyllium husk rutin. Psyllium husk itu 2 kali sehari kita konsumsi, biasanya akan membantu untuk tidak sembelit. Ekstrak teh ini kecil kemungkinan membuat sembelit. Yang membuat sembelit biasanya karena kita kekurangan psyllium, kita kekurangan serat, kita kurang makan sayur, kita kurang makan buah, ya. Kita makan sayur dan buah itu harus ekstra banyak. Seporsi makan kalau cuman seperempatnya sayur itu jauh dari cukup sebenarnya ya. Kita butuh sekitar 30 miligram serat setiap hari. Sementara dari psyllium kita dapat 5 miligram. 2 kali minum psyllium dapat 10 miligram. 20 miligram lagi masih harus cari dari makanan, dari buah, dari sayur yang kita harus makan setiap hari. Ya, jadi kalau kita takut sembelit, kita encerin. Kita bisa minum dalam 2 kali minum. Tapi jangan lupa makan sayur, makan buah itu diperbanyak ya. Jadi untuk seperempat porsi yang kita biasa makan sayur, lauknya sedikit itu sebenarnya jauh dari cukup ya. Jadi selalu usahakan tambahkan psyllium. Kemudian Yang turut badan cukup puerti, hemohim, psyllium ya. Itu yang utama. Terus kalau misalnya ada beberapa produk dari Korea, saya nggak boleh sebut ya di sini ya. sebut aja nggak apa-apa, Bu. Ya, kalau misalnya rajin konsumsi probiotik itu juga membantu ya. Kemudian ya mungkin ada apple phenol juga ada, yaitu cemilan untuk polifenol juga untuk membantu turunin berat badan. Kalau misalnya punya budget ekstra bisa tambah-tambah yang lain ya. Tapi di Indonesia juga sudah ada cukup sih, sama jaga pola makan, jangan makan yang manis-manis ya. Lebih banyak makan sayur dan buah, banyak makan protein, tapi olahraga juga ya. Olahraga harus rutin, setiap hari harus ada olahraga, minimal jalan kaki. Setelah makan itu jalan 15-30 menit, itu akan bantu untuk jaga supaya energi yang dihasilkan dari makanan itu digunakan ke otot ya. Next yang punya GERD, Bu. Punya GERD. Sebenarnya punya GERD, perbaiki dulu GERD-nya dengan hemohim, dengan Finezyme, dengan probiotik ya. Plus psyllium juga. Nah, jadi perbaiki pencernaannya kalau punya GERD. Bukan berarti dilarang minum puerti. Yang harus diperbaiki GERD-nya melalui produk-produk tadi, Finezyme, hemohim. Jadi kalau itu kita udah konsumsi rutin, biasanya GERD-nya nggak kambuh-kambuh ya. Bisa lebih terkontrol. Kemudian makanan yang kita makan juga kita jaga. Jangan yang memicu asam lambung berlebihan. Ya, kita makan nggak teratur, itu asam lambungnya berlebihan. Bisa juga orang nggak makan tapi stres, asam lambungnya berlebihan. Nah, kalau itu memang susah. Harus kendalikan stresnya, harus konsumsi probiotik ya, konsumsi ginseng, konsumsi hemohim, itu untuk jaga supaya tubuhnya lebih bisa mengendalikan stres. Jadi nggak makan pun kadang-kadang orang kenapa asam lambungnya tinggi bisa jadi karena dia stres. Jadi perbaiki dulu GERD-nya ya, ada produk-produk diatomi untuk memperbaiki GERD. Kemudian apakah puerti bisa menurunkan berat badan? Udah mau pergi nih, soalnya ada keperluan harus ini. Saya ambil yang penting aja ya. Puerti boleh diminum anak usia berapa nih kalau dia obesitas? Anak-anak, anaknya umur berapa ya? Sebenarnya anak kecil Sampai mulai umur berapa boleh minum teh?
kalau misalnya anaknya sudah boleh minum teh, bukan bayi banget ya, biasanya bayi nggak dikasih teh ya. Kalau udah boleh minum teh, boleh juga kita berikan, tapi untuk anak-anak mungkin mulai dari probiotik dulu kali ya. Kalau mau dikasih nggak apa-apa, kasih satu gelas dibagi dua buat anaknya, boleh-boleh aja ya. Daripada dia minum teh pakai gula, mungkin prioritasnya kalau untuk anak jagalah, jangan kasih gula-gula, jangan kasih makanan yang manis-manis ya, jangan kasih roti-rotian, karbohidrat berlebihan. Jadi maksud saya kita nggak mengandalkan hanya URT saja, hanya produk Atomi, tapi kita nggak mau jaga dengan pola makan itu juga sayang gitu ya. Ini pertanyaan saya stop aja dulu supaya Bu Mala bisa order dulu nanti keburu. Nggak apa-apa. Nanti mungkin dari pertanyaannya ada nanti beberapa saya coba tanya via WA aja, diselesaikan dulu order backdate-nya. Bahaya ini kalau enggak. Terima kasih Bu Mala buat teman-teman yang belum kejawab mungkin bisa nanti secara japri nanti saya coba forward nanti kalau beliau sudah agak senggang bisa dijawab saya balik ke ibu-ibu ya yang tadi bertanya yang belum sempat dijawab. Terima kasih Bu Mala untuk malam hari ini luar biasa penjelasannya semoga teman-teman semua bisa sadar akan kurus itu tidak berarti sehat ya tapi gemuk udah pasti nggak sehat. Terima kasih Bu Mala untuk kesempatannya next. Mungkin bisa kami undang kembali ya. Ya, boleh, boleh, boleh. Oke, terima kasih Bu Mala. Monggo silahkan Terima karena kasih semuanya. Nanti dilanjut lagi. sekali. Oke, ya. Buat teman-teman hari ini ada satu yang mau sharing juga. Kita mungkin ada yang kenal Pak Ken Surjadi. Beliau ini terus terang sekarang lagi proses, bukan proses, sebenarnya sudah saya lihat eh, timbangannya semua itu udah lemak persennya udah normal, lalu massa ototnya udah tinggi. Lah, ini apa sih resepnya? Mungkin beliau mau berbagi dengan kita. Pak Ken mana ya? Pak Ken, silahkan. Kalau pernah tahu Pak Ken dulu perutnya agak buncit ya. Tapi dia nggak sampai obesitas sih, cuman dia agak agak buncit ya. Pak Ken, where are you? Lah, halo Pak, apa kabar? Bentar, maaf. Saya belum buka mute-nya. Sebentar. Bentar, wait. Di mana ini? Oke, sudah bisa buka mic. Saya Oke, tadi terima buka mic. kasih. Selamat malam semuanya. Udah Ah, lama ya nggak ikutan Zoom Pak Dara. Ya, malam juga. Kebetulan malam ini pas saya baca topiknya tentang obesitas, walaupun mungkin saya pribadi bukan obesitas ya, tapi saya mungkin dulu gemuk gitu ya, khususnya bagian perut karena perut saya buncit gitu. Nah, buat teman-teman saya, teman-teman yang kenal saya yang sering ketemu sebelumnya, mungkin saksi hidup ya. Jadi benar gak dulu dulu tuh saya perutnya buncit gitu ya, dan lingkar perut saya itu 100 cm ya, 100 cm. Tadi kalau ingat materi yang dari Ibu Mala bagus sekali, ya, itu kan cuman boleh 90 ya untuk pria ya. Untuk wanita 80. Nah, saya 100, persis 100 karena waktu itu istri saya suruh ukur gitu ya, kasih 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 angka kayak gitu 90 terus saya ukur, waduh 100 gitu ya. Dan satu waktu saya di bulan Agustus kemarin gitu ya, saya sempat ambil darah waktu 17 Agustus ada program ambil darah dengan harga murah gitu ya. Jadi ambil darah dan itu membuat saya cukup kaget ya, cukup kaget karena ternyata trigliserid saya tuh 400 lebih ya. Nah, ini trigliserid 400 lebih berarti sudah tanda-tanda kepada penyumbatan yang serius ya. Bisa ke jantung, bisa ke stroke dan macam-macam gitu ya. Dan juga kolesterolnya juga tinggi gitu ya. Pokoknya nggak bagus lah gitu ya. Nah, jadi saya waktu itu merenung gitu ya. Saya sering ngajar kesehatan, tapi saya sendiri ya seperti tadi Bu Mala bilang ya. Gimana seorang dokter ngasih resep untuk orang sehat, tapi sendirinya obesitas gitu ya. Makannya nggak awur, badannya juga banyak penyakit kan nggak relevan banget gitu ya. Dan juga waktu itu saya juga udah merasa badan saya gemuk. Waktu itu pulang dari Malang terakhir ya, ngaku dosa ya. Di Malang itu makanannya enak-enak, jadi
Waktu pulang dari Malang berat tubuh saya 74 dan Bu Rini itu terakhir ketemu saya di Malang. Jadi kita sempat ngobrol di kafe dan beliau lihat saya sendiri tubuhnya seperti apa, dia saksi hidup gitu ya. Dan ketemu lagi di SA yang pas ada Mr. Park hanya berselang 4 bulan dia kaget gitu ya karena ternyata tubuh saya sudah berubah sekali gitu ya. Nah, apa yang saya lakukan dalam 3-4 bulan itu adalah saya menjaga pola hidup saya dan pola makan saya. Ya, jadi kalau yang seperti tadi Bu Mala ajarkan itu ya secara yang belakangan ya, karena kita di apa kita ini semuanya di satu kapal yang sama di Atomi ya, pasti kita akan bicara produk ya. Tapi saya mau jujur sama Bapak dan Ibu malam hari ini, jangan pernah menjadikan produk andalan untuk Anda sehat saja ya, karena Atomi tidak jual produk dewa ya. Jadi kalau Anda cuman misalkan mager, nggak mau berubah ya, gaya hidup Anda, pola makan Anda ya, jam tidur Anda juga nggak mau berubah, waktu istirahat Anda nggak mau berubah, dan Anda cuma mau ngandelin suplemen ya, sebanyak apapun yang Anda bisa minum dari Kylie ya, dari Colmar, Anda tidak akan bisa sehat. Percaya sama saya ya. Jadi suplemen itu sih artinya tambahan. Jadi pasti ada yang utama, bener nggak ya? Karena kita minum suplemen itu, coba buka kamus, suplemen itu artinya apa? Suplemen itu artinya tambahan, ya. Jadi ada sesuatu yang ditambahkan, berarti ada yang utama dong. Nah, utamanya itu adalah diri kita sendiri. Nah, jadi dalam 3-4 bulan itu saya benar-benar, saya ngikutin istri saya. Istri saya rutin banget jalan kaki ya. Nah, jalan kaki ini saya sangat rekomendasi buat Bapak dan Ibu semua karena ini besar manfaatnya. Kecil hal yang dilakukan tapi efeknya besar ya. Nah, tetapi jangan lupa olahraga yang tadi Bu Mala sebutkan, mungkin karena waktu ya, tidak bisa detail. Nah, olahraga yang disebutkan itu ada 2 tipe. Ya, yang sifatnya kardio atau yang sifatnya resistant training atau beban. Ya, kalau Anda cuma memilih olahraga yang jenisnya kardio, Anda hanya akan membakar kalori Anda di saat Anda bergerak, di saat Anda melakukan olahraga tersebut. Contoh seperti apa? Lari, ya, jalan kaki, treadmill, badminton, berenang, semua olahraga-olahraga seperti itu adalah olahraga yang sifatnya kardio. Artinya, Anda hanya membakar kalori Anda di saat Anda melakukan olahraga tersebut. Nah, sangat berbeda dengan olahraga yang namanya resistant training atau dengan beban. Pada saat Anda menggunakan beban, otot Anda yang akan bekerja dan membakar kalori selama 24 jam. Nah, ini yang harus dikombinasikan. Jadi kalau Anda tanya sama saya mana lebih bagus gitu ya, kardio atau resisten. Dua-duanya nggak bisa dipilih gitu ya. Nah, kalau Anda terlalu banyak kardio, contoh Anda suka gemar berlari, Anda lari dan sering lari, Anda akan benar langsing, pasti langsing karena membakar lemak di tubuh Anda sangat besar sekali pembakarannya. Tetapi pada saat lemak di tubuh Anda habis, dia akan membakar otot Anda. Ya, jadi biasanya pelari itu kecil-kecil gitu ya, ke badannya nggak ada otot gitu ya, nggak mungkin dadanya ngembung kayak gini kan ya, mungkin kalian bisa ngelihat ya. Nah, jadi nggak mungkin gitu ya bisa seperti itu, karena kenapa? Karena ototnya juga ikut terbakar. Nah, jadi Anda harus mengkombinasikan antara kardio dengan resistance training ya atau latihan beban. Nah, khususnya buat Anda yang sudah usianya di atas kepala 4, saya tidak memberikan Anda opsi ya. Sebaiknya nggak, tapi Anda wajib untuk latihan beban. Kenapa? Kalau Anda tidak melatih otot Anda, tulang Anda akan bermasalah. Itu sudah pasti. Tulang Anda bermasalah, ya. Kalau nanti tulang Anda bermasalah, nanti akan terjadi yang namanya osteoporosis di usia biasanya kepala 5 ke atas. Ya, kalau Anda sudah kena masalah tulang, nanti akhirnya ujung-ujungnya saraf kejepit. Benar gak ya? Nah, itu biasanya di usia kepala 6. Mulai itu saraf kejepit. Karena tulangnya pada keropos. Kenapa tulang keropos? Karena ototnya nggak pernah dilatih. Nah, jadi Anda nggak bisa ya, kalau Anda udah mau hidup sehat, Anda mau tidak mau harus latihan beban. Ya, Anda pergi angkat beban. Kalau Anda nggak mau pergi ke gym, Anda angkat galon. Ya, Anda angkat galon gitu ya. Banyak di YouTube cara-cara untuk bagaimana latihan beban. Itu banyak sekali. Tapi sekarang kan dunia modern sudah fasilitas gampang ya. Kita bisa ikut fitness center, kita bisa nge-gym. Nah, berapa sih idealnya kita yang latihan beban 1 minggu? Itu minimal 3 kali. Itu udah paling minim ya. Kalau Anda memang mau serius, Anda boleh 5 kali. Tapi tidak boleh lebih dari itu kecuali Anda atlet.
Ya, Anda benar-benar mau jadi seorang binaragawan. Tapi kalau untuk orang biasa 3 sampai 5 kali itu sudah lebih dari cukup, ya. Nah, jadi saya lakukan pertama kali adalah jalan kaki. Nah, setelah itu saya shock setelah saya cek hasil darah saya tidak bagus. Lalu saya berikan tantangan pada diri saya sendiri. 1 bulan kemudian saya mau tes darah lagi. Ya, jadi 1 bulan saya lakukan yang namanya jaga pola makan. Karena saya tahu segala macam penyakit asalnya dari mulut, ya. Jadi saya menjaga makanan saya. Saya mulai kayak orang aneh ya, makannya mulai-mulai disortir, lalu mulai ditimbang. Nah, apa yang saya timbang adalah sebenarnya kalori yang masuk. Karena saya tahu yang namanya trigliserid tinggi itu artinya kalori surplus di tubuh kita. Artinya tubuh kita membutuhkan berapa kalori sehari yang kita masukin dari makanan kita itu melebihi dari yang tubuh kita pakai. Akhirnya dia simpan menjadi apa? Dia simpan menjadi lemak. Dan lemak kalau sudah tempatnya di mana-mana penuh, akhirnya dia ngumpul di perut. Nah, paling gampang bapak-bapak kalau yang perutnya buncit, ya seperti saya dulu, itu sudah satu tanda Anda surplus kalori. Nah, ini tidak bisa dibakar hanya dengan, maaf ya, Anda ngandelin minum Puerty, terus Anda mengandelin minum apalagi obat pelangsing yang ada dijual di luar. Atomi tidak jual obat pelangsing ya. Tapi banyak perusahaan MLM lain jual obat pelangsing. Dan jangan percaya apa yang mereka janji-janji manis sama Anda. Percaya sama saya, tidak ada satu suplemen apapun yang bisa bikin Anda langsing. Percaya sama saya. Yang bisa bikin Anda langsing adalah mulut Anda sendiri. Ya, mulut Anda sendiri. Itu adalah kuncinya, ya. Mereka yang bilang, oh minum produk mereka bisa begini, bisa begitu, mereka jualan produk. Itu sebabnya saya suka di Atomi, karena Atomi nggak jual obat pelangsing. Itu saya suka, ya. Atomi fair, ya karena memang nggak ada obat pelangsing. Bohong itu semua, ya. Jangan percaya Bapak dan Ibu, ya. Nah, jadi Anda coba kontrol kalori yang masuk. Secara rata-rata, ya, orang membutuhkan 2.200 sampai 2.400 kalori sehari untuk pria. Untuk wanita itu sekitar 1.800 ya sampai dengan 1.600 paling rendah. Itu untuk wanita. Nah, Anda makan sehari jangan melebihi itu. Ya, kalau bisa Anda lakukan defisit kalori. Jadi satu-satunya cara kalau Anda mau ilangin perut buncit Anda, ya lemak di tubuh Anda, nggak ada cara lain, cuman defisit kalori, nggak ada cara lain. Ya, dan saya kasih hitungan sama Anda, 1 kilo berat badan kita, 1 kilo itu setara dengan 7.700 kalori. Jadi kalau setiap hari Anda melakukan defisit 500 kalori, berarti dalam 1 minggu Anda defisit sekitar 3.000-an. Ya, dalam 2 minggu Anda turun 1 kilo. Itu sudah pasti. Jadi untuk turun kilo itu gampang. Nah, ini pun ada dua. Turun kilo berat badan yang akhirnya di BMI tadi, Body Mass Index itu angkanya bagus. Tapi kalau buat orang yang nge-gym, BMI ini udah nggak relevan. Kenapa? Karena otot kita bertambah, berat badan kita naik, tapi bentuk badan kita tidak gemuk seperti orang yang banyaknya lemak gitu ya. Karena kenapa? Karena lemak makan tempat 5 kali daripada otot. Makan tempat 5 kali lebih banyak daripada otot. Jadi pertanyaan saya, kalau Anda punya rumah, Anda mau simpan lemak, harus sediakan ruangan 5 kali lebih besar daripada Anda simpan otot. Kurang lebih seperti itu. Makanya orang yang gemuk beratnya boleh sama orang yang fitness badannya besar, tapi beratnya sama. Tapi dari bentuk badannya kok bisa beda? Karena yang satu simpennya lemak, yang satu simpennya otot. Gitu loh ya. Nah, jadi untuk kita memperhatikan turun berat badan, itu jangan tertipu dengan timbangan. Pada akhirnya timbangan itu udah bukan sesuatu acuan lagi buat kita. Ya. Tetapi yang harus diukur adalah berapa body fat kita. Itu betul sekali. Berapa persentase lemak yang ada di tubuh kita. Nah, idealnya untuk wanita, ya, jangan kurang dari 21%. Jangan kurang dari 21%. Nanti Anda akan cungkring, kurus banget, jelek. Ya. Jadi kalau bisa wanita itu antara 21 sampai 24%. Itu untuk wanita yang paling ideal menurut saya di usia 40-50 tahun. Itu paling ideal ya. 21 sampai 24%. Wanita harus lebih banyak lemak dari pria. Kenapa? Kalau tidak nanti mereka tepos dan sebagainya. Ya, peot ya. Nah, nggak boleh di bawah 21%. Tapi kalau untuk pria, ya,
usahakan Anda di range 15 sampai 20%. Ini untuk pria, 15 sampai 20% di usia 40 tahun, 50 tahun. Tapi kalau Anda di bawah 30 tahun, umur Anda baru 20 tahun, Anda nggak boleh di atas 15%. Harus 12 sampai 15. Itu usia 20-an tahun. Tapi di sini kan peserta Zoom tidak ada yang 20-an tahun lagi saya lihat ya. Jadi kita abaikan saja angka itu 15 sampai 20%. Nah, kalau Bapak Ibu tanya saya sekarang berapa body fat saya adalah di angka 17%. Di mana waktu saya mulai ya ketemu Bu Rini di Malang itu titik mulainya ya. Itu body fat saya di angka 25%. Ya, jadi sudah belum obesitas karena obesitas sudah di atas 30 ya. Tetapi sudah gendut gitu ya. Gendut dan buncit gitu ya. Nah, itu untuk nurunin body fat dalam 1 bulan itu range-nya 1-3%. Menurunkan. Itu pun satu-satunya cara cuman defisit kalori. Nggak ada cara lain. Anda boleh lari, Anda perhatiin ya. Saya sering bertanya sama istri saya, kenapa banyak orang rajin olahraga tapi tetap buncit? Bener nggak? Karena kenapa? Karena dia pikir olahraga itu jadi alasan boleh makan banyak. Ya, sebenarnya olahraga itu tidak membuat Anda jadi kurus. Yang bikin Anda jadi kurus berkurang berat badan Anda adalah karena Anda melakukan defisit kalori. Ini yang benar, defisit kalori. Jadi 7.700 kalori itu ngurangin 1 kilo. Begitu juga dengan naik. Jadi kalau Anda mau naik berat badan, Anda surplusin aja. Surplusin sehari 500 kalori, ya. Pak, 500 kalori itu kurang lebih seberapa sih? 1 mangkok mie, 1 mangkok bakwan Malang itu 500 kalori. Jadi kalau yang setiap makan 2 mangkok, berarti setiap Anda makan 1.000 kalori. Anda bisa bayangin ya. Sehari kalau Anda makannya 3 kali, kayak begitu terus, Anda pasti gendut. Kenapa? Karena surplus. Ya, ini bicara mengenai badan kita sangat jujur sekali. Jadi kalau kita defisit dan surplus itu pasti bentuk badan kita akan kelihatan. Nah, buat orang yang sudah latihan beban, ya, pembakaran kalori di tubuhnya meningkat sehingga kebutuhan kalori dia akan butuh lebih banyak. Nah, itu sebabnya kenapa orang yang latihan beban, ya, orang yang fitness atau nge-gym, dia makannya bisa lebih banyak, tapi tidak jadi gendut. Kenapa? Karena ototnya itu kan dirusak ya, di tempat gym itu dirusak. Nah, pada saat dia recovery, itu dia akan membutuhkan kalori lebih banyak. Nah, jadi kenapa kita orang yang nge-gym itu butuh makan protein ya? Karena protein itu adalah salah satu faktor terpenting di dalam pembentukan otot. Karena kalau kita mau bentuk otot, nggak ada cara lain adalah kita harus asupannya protein. Dan satu lagi, kalau Anda mau turunkan body fat, ini banyak orang nggak tahu. Air yang Anda minum setiap hari harus cukup. Dan jangan pakai acuan 2 liter sehari, itu bohong Bapak dan Ibu. Saya dengan kondisi tubuh saya, jumlah otot saya hitung, saya butuh 3 liter air sehari. Ya, jadi buat berat badan Anda yang sekitar 70 kilo, Anda membutuhkan lebih dari 3 liter air sehari. Kurang lebih 3,5 liter buat Anda. Kalau 70 kilo berat Anda. Jadi jangan pakai pelajaran kita di sekolah ya. Apakah sudah minum 8 gelas air sehari? Itu nggak cukup, Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa metabolisme lemak di tubuh Anda nggak bisa benar. Kenapa? Karena Anda kurang cairan. Dan kuncinya buat turunin body fat, ini rahasia juga buat Bu Rini ya. Karena Bu Rini pengen banget turun body fat. Proteinnya cukup. Untuk kita yang pria, itu nggak boleh kurang dari 100 gram sehari protein. Paling ideal 120. Ya, kalau saya hari ini latihan kaki, karena itu pembakaran kalori paling besar, saya masukin protein 150 gram sehari. Ya. Nah, tidak boleh kurang dari 100. Yang kedua, air. Ini dua ini nih. Ini kalau Anda penuhin setiap hari, Anda perhatiin, body fat Anda pasti turun. Banyak orang nggak turun-turun body fatnya karena minumnya nggak cukup. Aneh ya. Dan ini terjadi kapan? Pada saat Anda tidur. Nah, itu sebabnya kenapa kalau Anda nggak cukup tidur, minimal 7 jam sehari, ya, pasti otot Anda nggak akan bagus. Ya, Anda nggak akan bisa kurus. Pasti akan obesitas. Naik terus berat badan Anda. Walaupun Anda sudah minum suplemen macam-macam, percaya saya, Anda nggak akan bisa kurus. Kenapa? Karena tidur Anda tidak kelebihan. Tidak cukup istirahatnya. Ya.
Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya mengatur pola hidup saya mengatur pola makan saya makan bukannya dikurangin, saya tidak melakukan intermittent fasting, saya tidak pantang karbo karena Anda butuh karbohidrat, ya. Cuman saya nggak bisa bahas lebih detail di sini. Kalau mau ya kita bikin Zoom sendiri untuk hal ini gitu ya. Bagaimana tips untuk menjaga tubuh dan membentuk tubuh itu sangat bagus sekali. Nah, cuman saya mau menyarankan tambahan beberapa suplemen yang wajib kalau Anda benar-benar sudah mau latihan beban. Yang pertama, ya, adalah omega 3 karena ini adalah antiinflamasi. Otot kita pada saat kita latih pasti akan kecenderungannya banyak yang namanya cedera otot. Ya, walaupun menjadi sakit ataupun tidak sakit, otot robek semuanya ini adalah inflamasi. Ya, jadi Anda udah pasti tidak mungkin tidak butuh omega 3. Yang kedua adalah kalsium. Ya, kalsium karena ini sangat membantu untuk pertumbuhan tulang kita. Jadi pada saat kita melatih otot kita, tulang kita juga akan lebih kuat dan dia butuh kalsium yang dia serap untuk membuat tulang kita makin padat. Nah, jadi kalsium omega 3 sama satu lagi multivitamin yang propektamin. Itu sudah terbaik, multivitamin terbaik di dunia. Dan saya sangat menyarankan ini karena dia mengandung B kompleks. Semua susu protein yang dijual oleh tempat fitness pasti di dalamnya isinya B kompleks. Dan itu sudah ada di dalam multivitaminnya Atomy, udah yang terbaik di dunia, ya. Dan yang keempat, Anda bisa asupan dari protein, ya, protein yang buat Anda vegetarian, maaf, asam amino di dalam tumbuh-tumbuhan hanya 7 jenis, sedangkan tubuh kita membutuhkan 9 jenis. Jadi kurang, ya. Jadi Anda butuh asupan tambahan lagi. Kalau buat orang yang makan daging, percaya saya, pasti badannya pasti ototnya lebih gampang jadi ya, lebih bagus daripada yang vegetarian lebih susah ya. Ya, tapi kalau buat Anda yang vegetarian, Anda bisa cari suplemen yang lain untuk melengkapi kekurangannya. Nah, jadi jagalah itu semua ya. Saya setelah 1 bulan saya melakukan itu semua, saya cek lagi trigliserid saya normal, kolesterol saya normal, semuanya normal. Dan yang saya rasakan adalah tubuh saya menjadi lebih kuat ya. Biasanya saya ngangkat galon 3-4 galon aja udah capek gitu berasanya. Sekarang 10 galon bolak-balik itu nggak ada rasa Bapak dan Ibu ya. Jadi Buat kekuatan bandel tubuh ya Pak kita ya? Galonnya karena buat udah biasa bandel. ngangkat puluhan-puluhan kilo ya. Kayak Burini gitu ya. Burini tuh bisa ngangkat orang yang beratnya 50 kilo loh. Burini tuh ngangkat bebannya nggak main-main loh Kata ya. Berat-berat siapa? loh. Kata siapa? Kan pernah saya lihat videonya ngangkat beban 50 kilo itu. Burini nggak main-main tuh ya. Nah, jadi tubuh kita memang harus dilatih Bapak dan Ibu ya. Jangan percaya semakin tua tubuh kita semakin loyo. Ya, orang Atomy dengan suplemen yang sudah begitu banyak, harusnya kita ini semakin umur semakin bugar. Nah, saya jujur terinspirasi dari siapa? Dari Crown Master leader saya, ya, yang di Kanada. Beliau umurnya sudah 70 lebih tahun, tapi masih sehari jalan 20.000 langkah dan masih bisa naik gunung, traveling selama sebulan. Luar biasa ya. Nah, itu saya membuat inspirasi buat saya, makanya saya harus melatih tubuh saya untuk bisa tetap sehat. Semakin kita tambah usia, bukan jadi banyak penyakit, tapi kita menjadi lebih bugar dan lebih sehat. Ya, jangan kita di usia tua nyusahin anak kita. Kita harus hidup lebih sehat. Apalagi Atomy sudah punya semua punya produknya. Ya, jadi mungkin itu saja tambahan dari saya. Takutnya kepanjangan. Terima kasih Bu Rini dan teman-teman yang lain semua. Selamat malam. Mungkin bisa bikin satu sesi khusus untuk yang kita mau ini ya, benar-benar pola hidup sehat lah ya istilah gitu ya. Ini ada pertanyaan, Pak Ken, omega 3 dosis berapa ya? Oh, dosisnya yang normal aja lah, 2 tablet, 2 soft gel sekali minum setiap hari. Itu udah cukup kok. Oke, Kalau siap. propektamin kan sehari minum 2 ya di pagi hari. Gitu. Oke, terima kasih Pak Ken untuk sharingnya. Oke, thank you Teman, semuanya. saya setuju banget ya. Maksudnya kadang orang-orang tuh selalu tanya, Atomnya ada yang bisa bikin kurus nggak? Aduh, saya tuh kalau udah dijawab tanya gitu, saya pasti bilang eh, tidak ada produk dimanapun yang pasti menjamin Anda kurus. Yang bisa menjamin Anda kurus adalah mulut Anda. Itu saya sangat dari awal selalu pasti bilang gitu. Kalau tanya entah shake-nya atau Mila, mau ngomong Puerti lah, mau ngomong apapun produknya, tapi kalau pola makannya Anda tidak dijaga, ya percuma. Jadi kalau misalnya ada banyak sekali di luaran sana obat pelangsing, Anda nggak minum, next ya, tetap aja baliknya lebih kenceng lagi, lebih gede lagi gitu. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau teman-teman bisa menjaga pola hidup, itu akan jauh lebih baik. Mungkin Cika Bu Ida mau menambahkan, Mak Ida, Mak Ika?
Oke, terima kasih untuk Bu Mala, untuk Pak Ken. Bu Mala udah kabur ya, menyelesaikan tugas negara. Nah, materi hari ini sebenarnya sangat penting untuk kita semua ya, bagaimana kita jaga kesehatan tubuh kita ya. Setuju banget, kita tidak bisa hanya dengan minum suplemen, minum protein dan segala macam kalau pola makan kita, gaya hidup kita nggak berubah ya. Nah, teman-teman, di sini tentang protein ya tadi ada tanya habis minum protein mungkin ada rasa apa ya, mungkin yang asam lambungnya naik atau bagaimana. Nah, teman-teman, ini kadang-kadang tubuh kita yang belum terbiasa dengan eh, begitu konsentratnya puerti kita ya. Tadi kita lihat ya sama dengan 34 gelas ya untuk kita puerti kita sama dengan 34 gelas puer yang merek biasa. Sehingga tubuh kita mungkin kaget ya. Jadi kayak saya dulu pertama minum itu saya kayak bisa fly, bisa kayak apa ya, kayak tensi saya drop melayang gitu ya. Kalau minum udah 3 hari akan seperti itu, saya berhentiin ya. Kemudian nanti kalau udah oke saya lanjut lagi. Nah itu tubuh kita adjust lama-lama oke ya. Nah teman-teman di sini kalau banyak yang mengeluh bahwa oh mahal banget tehnya. Nah, kita tahu Atomi selalu menjanjikan kita absolute quality, absolute price ya. Jadi di sini kita bisa menjawab teman-teman kita kalau dia bilang teh kita pur kita mahal. Ingat, untuk bisa mendapatkan asam galat yang begitu perhitungan yang dibutuhkan ya oleh tubuh kita ya. Di sini kan tujuan kita adalah menurunkan berat badan, membakar lemak. Tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Ken, kita bantu dengan jaga makan juga. Jangan mentang-mentang minum protein, makannya juga seenaknya ya. Karbohidratnya banyak, ya kalori semua juga masuk dengan berlebihan ya. Nah ini nggak bisa juga. Nah tapi dengan kita menjaga dengan baik ya. Nah untuk membakar semua itu, untuk menjaga kolesterol, menjaga lemak kita ya. Untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan asam galat itu sekian. Nah sekiannya itu ya maka perlu membutuhkan 34 gelas kalau brand lain ya. Tadi dikasih lihat ya 1,02 miligram per 0,7 gram asam galatnya. Kemudian yang punya puer itu 35 miligram per 1 gram asam galatnya. Nah jadi di kita ini konsentrat sekali. Makanya jadi kita bisa hitung satu saset kita itu jadi murah sekali. Ya, tidak bisa di-compare dengan yang lain karena jadinya konsentratnya kurang kalau yang lain ya. Jadi kita harus tahu, harus kita perbandingan demikian untuk menyatakan benar nggak punya kita ini murah ya. Nah, teman-teman saya juga punya pengalaman dan tadi dijelaskan oleh Bu Mala waktu kita udah masuk usia meno maka metabolisme tubuh berubah. Benar teman-teman ya. Saya dengan pola makan yang sama ya waktu saya udah mulai masuk usia 50 di saat itulah saya mengalami kolesterol ya. Kolesterol tapi saya tidak separah Ken ya, tinggi saya nggak sampai berapa 300 dia ya. Nah, tapi saya udah di atas 200-an kolesterolnya ya, 235 ya. Nah, saya di kolesterol itu apa yang saya lakukan? Nah, kita tahu ya puer ya. Nah, puer kita saya minum rutin. Nah, dulunya saya nggak rutin, kenapa? Yaitu 3 hari saya merasa fly, saya berhenti. Lanjut lagi, fly, saya berhenti. Nah, tapi waktu saya setelah cek, seperti katakan ya, kita lihat, wah ini nggak benar, raportnya ini nggak benar. Tapi untung yang lain saya masih bagus, hanya itu aja PR-nya, kolesterolnya, ya kan? Nah, jadi saya mencoba minum puerti lagi, dan ternyata untung di saat saya mulai start minum, itu udah mulai, tubuh saya udah nggak apa-apa. Minum tiap hari saya tidak pernah bolong. Ya, di situ dikatakan 3 bulan sampai 4 bulan ya kalau di PPT kita. Tapi saya minum tiap hari mungkin sudah hampir setahun ya. Udah memang udah jadi habit di mana-mana saya minum gitu. Nah, setelah saya minum 2 bulan atau 3 bulan saya lupa ya, kayaknya nggak nyampe 3 bulan. Saya cek benar sudah turun. Ya, sudah di bawah 200. Itu sangat-sangat bagus ya. Nah, jadi teman-teman kalau yang ketemu saya di ODS, ketemu saya SA, sudah biasa lihat saya pasti ada bawa satu buntel itu ya minuman itu puerti. Kemana-mana pasti saya bawa. Sudah terbiasa kita mau minum teh kita ya. Nah ini juga setiap tubuh beda-beda. Tadi ada yang bilang kalau sore nanti nggak bisa tidur benar ya. Jadi kalau yang misalnya ambang toleransinya untuk ke kafein, nah rendah maka minumnya siang, jangan sore.
Tapi kalau ambang toleransi Anda bagus, ya kafein segitu nggak masalah, di sore Anda sore boleh. Jadi ini tidak bisa patokan, dia setiap tubuh beda-beda. Jadi Anda coba sendiri aja, ya. Tapi paling bagus jangan malam, karena bagaimana takut lebih banyak orang yang terganggu di malam. Ya jarang seperti Bu Mala, malam oke. Tiap tubuh punya toleransi yang berbeda. Kalau saya toleransi di kopi malam nggak apa-apa, ya. Jadi setiap orang punya toleransi yang berbeda. Jadi teman-teman silakan mencoba, ya. Dan biasakanlah Anda menjaga pola makan Anda itu menjadi gaya hidup. Bukan hanya Anda mau nguruskan badan, terus diet habis-habisan. Nanti Anda akan seperti balon, ya sebentar gemang sebentar kempes. Ya, Anda habis-habisan diet, ya. Kemudian setelah Anda mencapai targetnya, Anda mulai dol lagi. Itu Anda akan seperti balon, ya. Nah, tapi kalau pola makan Anda, gaya makan Anda, gaya hidup Anda sudah menjadi habit Anda, ya, ini akan terjaga. Ya, nah, saya terbiasa makan, memang kalau makan nasi pun hanya 2 sendok. Makan saja kalau makan, ya. Lauknya ya normal seperti biasa, tapi saya nggak banyak jajan, nggak ada dalam rumus saya jam 3 yuk kita ngebakso yuk, kita makan bakmi itu nggak ada. Di rumus saya nggak ada itu. Kalau ngebakso atau ngemie itu berarti menggantikan makan siang saya. Itu pun jarang, saya sebulan tidak sekali. Bahkan 3 bulan nggak sekali. Ya, nggak ada rumus itu, ya. Yang ada sore saya biasa makan buah, malam jam 5 jam 6 saya makan seperti itu. Nah, seperti kata sekarang kan lagi ngetren diet ya, yang 16 jam dari terakhir makan malam terus dihitung jamnya. Ternyata saya bilang, oh kayak gitu. Oh pantesan badan saya biasa aja. Kenapa? Karena dari dulu pun begitu. Nggak ngerti pola ini pun saya begitu. Pagi tidak pernah bisa makan. Saya makannya baru jam 12 siang saya baru bisa makan, ya. Jadi teman-teman jadikan itu gaya hidup. Yang penting keseimbangan nutrisi yang masuk dalam tubuh Anda itu tepat, ya. Spirulina sangat dipentingkan di tubuh Anda kalau Anda memang lagi diet, ya. Nah, jadi Anda ada keseimbangan nutrisinya masuk. Jangan Anda diet, banyak sekali orang diet yang tanpa perhitungan akhirnya tubuhnya kekurangan nutrisi, nggak bagus juga. Anda ring-ting-ting, ya kurus, udah nutrisinya nggak cukup, Anda pun rentan, Anda pun gampang sakit, ya. Mungkin itu aja dari saya. Ada pertanyaan apa yang belum terjawab nggak, Rin? Kalau ada yang bisa kita jawab. Yang enggak nanti baru kita tanya ke Bu Mala. Seperti itu kalau udah dilarutkan maksimal bisa diminum berapa lama sih? Saya sih biasanya nggak sampai dingin sih ya kalau buat saya ya. Karena kalau udah dingin teh itu rasanya udah beda ya buat saya sih ya. Tapi eh, kalau sampai nginep sih pasti nggak bisa lah ya Cika Nginep ya. jangan, betul. Jadi biasanya saya memang bikin di botol kaca saya ya, cermin ya. Jadi cermin, botolnya beling ya. Karena kita nggak menghindari plastik yang seperti Bu Mala. Karena memang saya seduh tuh bener-bener air yang panas. Jadi kenapa? Karena tadi habis makan kita nggak minum supaya penyerapan zat besi kita nggak terganggu, ya. Nah, kan saya biasanya kita bawa ke ODS segala macam. Nanti minumnya tuh masih tetap hangat karena ini tuh panas sekali waktu saya bikin itu. Jadi supaya dia bisa agak agak panjang itunya ya. Nah, jangan Anda samakan seperti minum teh botol ya. Anda bikin taruh di pitcher ya, pitchernya segede ini, satu saset segini, minum sekeluarga, taruh di kulkas ya. Anda mengharapkan bisa langsing ya, nggak bisa teman-teman ya. Itu Anda berarti minum teh biasa yang Anda taruh pitcher di kulkas, bukan seperti itu cara minumnya ya. Berarti boleh diminum sehari berapa kali? Setahu saya dosisnya 1 sih. Satu aja cukup. Ingat, satu itu sudah sama dengan 34 gelas ya teman-teman. Untuk yang puer di luar puer kita. Ya, karena kita sangat konsentrat sekali. Jadi satu aja cukup. Minum 2 itu langsung keliengan karena memang langsung istilahnya kan dia polifenol tinggi ya. Jadi langsung Iya. apalagi antioksidan tinggi gitu loh. Jadi sehari 1 aja ya, jangan mentang-mentang habis makan lemak-lemak banyak, habis all you can eat gitu ya, makannya lemak semua terus minum portinya 2 gitu ya. Nggak Ya. ngefek, mulutnya yang dijaga. Saya tahu ada satu lagi Pak, selain yang disebutkan Bu Mala sama Pak Ken, koyo ya Bapak Ibu ya, tempel di mulut ya, jadi mulutnya nggak usah dibuka, nggak usah. Udah makan baru dibuka. Kalau sehari nggak boleh, tadi pertanyaan di atas. Penyakit prostat, minum hemohim sama Visilium bisa nggak? Berapa kali sehari minum Purti boleh nggak? Prostat. Prostat, saya rasa maksudnya apakah minum hemohim dan psyllium bisa
maksudnya meringankan prostat, maksud pertanyaannya, atau membahayakan prostat, ini Kalau tujuannya gimana? penyakit prostat minum hemoim dan psyllium bisa tidak gitu. Kalau Berarti hemoim maksudnya pasti apakah akan membahayakan apa tidak, maksudnya kan itu? tidak. Mungkin kalau Nggak membahayakan masalah, enggak, harusnya nggak masalah. nggak masalah, betul. Kalau mau yang non muslim bisa tambah sapalmeto. Kalau misalnya yang muslim bisa minum pomegranate ya Ci ya untuk bantu Ya, mencegah prostat juga. Psyllium khas lumayan manis. Apa gulanya aman? Tidak pakai gula Ibu ya Bu Lilis. Kita semua bahannya kalau yang psyllium itu bisa dicek tanpa gula, tetapi memang dia kan ada tambahan 10 macam berry ya, ya, buah-buahan. beri-berinya itu yang bikin dia ada rasa seperti anggur ya. Usia berapa minum PRT sama psyllium? Kalau psyllium sih menurut saya lebih baik kalau anak-anak minum probiotik aja. Karena dan dibiasakan anak-anak tuh makan buah dan sayur ya Bapak Ibu ya. Jangan seperti saya. Tidak makan buah, tidak makan sayur, susah BAB. Tapi sekarang lancar setiap hari saya BAB. Karena apa? Saya makan buah, makan sayur, minum probiotik, psyllium semuanya minum. Apakah hemoim boleh dikonsumsi oleh orang gagal ginjal? Ini pertanyaannya ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Bukan nggak boleh ya. Tapi setahu saya yang paling aman 1 saset sih Pak Gerson. Iya, karena Boleh. dikatakan di hemohim kita nggak ada zat logam berat yang akan mengganggu ya. Oke, kayaknya udah nggak ada pertanyaan. Mungkin setelah Jadi Cika ada satu yang Bu Siti tadi ya, dia tidak diet, minum psyllium khas boleh nggak? Boleh aja ya, boleh Bu, boleh. boleh. Psyllium khas bukan berarti untuk diet atau yang ganggu BAB aja. Jadi psyllium khas itu walaupun kita bilang dia tujuannya untuk memperlancar BAB, tapi dia kerjanya tidak seperti pencahar. Jadi dia tujuannya adalah untuk menyehatkan gerakan usus kita, ya. Gerakan usus ini supaya nanti kita bisa dengan normal merasakan mules biasa dan bisa buang seperti biasa. Jadi tidak membuat kita sakit melilit, ya kelabakan cari toilet enggak. Ya, jadi ini sangat bagus untuk kesehatan ini kita juga ya. Usus kita nggak masalah, tiap hari boleh minum. Oke, kayaknya udah ya. Mungkin saya ini sedikit ya, teman-teman tadi ada yang naik ginjal kalau untuk minum puer. Jadi gini, kembali ke kerusakan ginjalnya seperti apa. Kalau kerusakan ginjalnya sudah cukup parah, memang dikatakan ginjal ini akan berat dengan berbagai macam makanan yang harus dihindari. Nah, salah satunya adalah kafein yang tinggi. Jadi di sini mungkin kalau Anda sudah minum kopi, mungkin ya jangan minum puer gitu ya. Kalau Anda minum puer, jangan minum kopi. Jadi Anda harus tahu bagaimana Anda memasukkan kafein dalam tubuh Anda dan sudah separah apa ginjalnya. Tapi kalau ginjalnya sih belum sampai gimana-gimana, saya rasa sih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terjadi kerusakan, lebih baik lebih hati-hati aja karena kafein memang memberatkan ginjalnya ya. Ya, mungkin semua oke. Ya, kalau buat Cika udah menyampaikan, saya nambahin dikit aja ya tentang menjaga badan Bapak Ibu. Kenapa sih saya itu akhirnya sangat concern dengan kesehatan? Karena anak saya yang umur 14 tahun waktu itu, sekarang udah 17 tahun, 14 tahun waktu itu, secara tidak sengaja, seperti yang disampaikan Bu Mala, fatty liver itu nggak ada gejalanya Bapak Ibu. Jadi fatty liver itu tidak ada gejala kecuali kita benar-benar cek USG. Dan pada waktu itu anak saya sehat-sehat, tiba-tiba usus buntu. Lah, usus buntu perutnya melilit-melilit bawa ke rumah sakit, akhirnya USG dong karena cek usus buntunya. Lah, begitu dicek usus buntunya, ternyata hasilnya keluar yang malah ditakutin sama dokter itu adalah fatty livernya. Anak 14 tahun Bapak Ibu kena fatty liver. Tadi udah dijelaskan sama Bu Mala ya dari liver yang baik, fatty liver, terus habis itu nanti jadi sirosis dan lain-lain sampai akhirnya jadi kanker hati. Ini serem loh, anak-anak ya emang salah. Terus terang kalau mau salah salahkan orang tua karena memang apa ya terus terang pola makan tidak saya jaga, dia pas apa sekolah dari rumah itu terus lesehan doang, rebahan aja, nggak ada olahraga, makan terus akhirnya jadi
membludak seperti itulah. Itu yang membuat akhirnya waktu itu saya benar-benar mengajak dia untuk hidup pola sehat dan itu nggak gampang Bapak Ibu mengajak anak remaja. Itu satu tantangan yang akhirnya tiap hari ribut mulu ya, mama, papa sama anak nih ribut mulu. Dia nggak tahu bahayanya fatty liver tuh nggak tahu, udah dijelasin dokter pun kayak apa juga nggak tahu gitu loh. Istilahnya dia cuma tahu aku nggak apa-apa kok, nggak masalah kok, nggak kepikiran gitu loh untuk menjaga tubuhnya. Seperti kata Aderai, tubuh itu ya, tubuh manusia itu saking sempurnanya diciptakan Tuhan, sehingga efek yang Anda makan sekarang, apa yang Anda makan sekarang, itu efeknya nggak sekarang. Efeknya itu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Jadi itu yang istilahnya kita perlu benar-benar memikirkan kita buat apa sih duit banyak, besok punya kebebasan waktu, punya kebebasan finansial, tapi kalau nggak sehat. Ya, kalau kita mau ngomong minum semua suplemen, tapi istilahnya pola hidupnya makannya masih ngawur, ya tetap aja pasti akan banyak masalah di tubuh kita. Jadi terus terang karena dari situ saya sama suami yang dulunya nggak suka olahraga, akhirnya kami mulai olahraga. Dan ternyata memang kaget Bapak Ibu ya, pada waktu kita cek timbang, berat saya itu masih istilahnya kalau dilihat masih baik-baik aja dalam arti oh nggak yang gemuk-gemuk banget gitu ya. Tapi ternyata lemaknya itu tinggi banget Bapak Ibu. Dan itu terus terang saya share sedikit tentang hasil cek saya. Ini kalau cek di apa di tempat gym biasa atau timbangan yang lengkap itu ini adalah awal-awal saya mulai awal-awal nge-gym. Nah, itu berat saya itu masih yang nomor 55,7 tapi masa kita kalau lihat persentase body fat-nya itu 34%. Ini tinggi loh. Kata Pak Ken kalau cewek memang secara normalnya cewek itu harusnya 24-25. Dan itu ini sangat susah sekali untuk menurunkan persentase lemak dan itu memang kalau kita lihat di visceral fat-nya waktu itu masih 6 dan ini menurunkan visceral fat itu nggak gampang gitu loh buat orang yang istilahnya hidup baik-baik aja. Nah, kalau dilihat dari fat-nya over di mana itu bisa kelihatan. Ini hasil terakhir. Kalau yang ini yang hasil terakhir ya, bukan yang waktu masih naik-naik. Lah begitu masa otot kita naik, otomatis biasanya lemak akan mengikuti. Karena apa? Karena otot kita udah terbentuk. Pada waktu kita nggak punya otot, ya lemak pasti tinggi. Lah hasil terakhir ini akhirnya saya itu dulu perjuangan dari menurunkan lemak turun dari 30 ke di bawah 30 itu sangat susah sekali dengan meningkatkan massa otot dengan latihan. Tapi ternyata yang membuat saya terus bertahan akhirnya 2,5 tahun saya akhirnya latihan beban itu adalah baju saya itu meskipun berat saya nggak turun, tapi baju saya itu cukup. Maksudnya blazer-blazer bisa dikancingin, ya itu semua masih ada lemak-lemak di bagian-bagian tertentu yang memang membuat saya kelihatan lengan saya gede kayak gitu ya. Itu memang udah bawaan dan ya butuh waktu untuk melatih semua itu. Sebelah sana ada Sukriti juga. Ya, bentar Bu ya. Ini siapa yang bocor ya? Oke. Cuman yang penting tuh apa sih? Fat ini loh Bapak Ibu ya. Pada waktu kita fatnya udah turun, istilah visceral fat itu kita berharap bisa di angka normal. Nah, ini itu terus terang perjuangan seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat yang paling kiri ya. Berat saya turun waktu itu saya habis kecelakaan di bulan September ini saya habis kecelakaan berat saya turun tapi ternyata berat turun itu tidak berarti lemaknya turun lemak saya malah naik lagi dari 27 jadi 30 jadi ya seperti yang disampaikan kurus tidak berarti Anda tuh sehat kurus itu bisa berarti Anda turun mungkin banyak tapi lemaknya itu perlu dicek lah itu yang serem itu adalah lemak di tubuh kita. Yang penting itu adalah itu. Jadi ini sekilas sharing aja dari saya tentang kenapa sih pentingnya kita menjaga pola makan, lalu apalagi anak saya juga terus terang untuk menyadarkan anak remaja itu nggak gampang. Buat teman-teman yang mungkin
punya anak yang istilahnya sedikit overweight dan lain-lain itu perlu Anda jaga karena apa ya, liver itu nggak kelihatan, nggak ada gejalanya. Itu yang serem Bapak Ibu ya. Jadi itu aja mungkin dari kami. Hemoim ada glukosirupnya, apakah ada efek samping jangka panjang? Saya udah tanya ke dokter, Bu Fitri. Glukos yang ada di hemohim itu sangat aman untuk orang-orang yang terkena diabetes. Masih jangka aman. Setiap orang diabetes pun butuh kadar gula dan yang di dalam hemohim itu yang glukosnya itu sangat aman. Nah, ini masih ada pertanyaan ini. Gimana ini, Mak? Mak Ika? Kalau nyesek apa boleh diteruskan ya? Ini gimana ini pertanyaan Bu Ida? Bu Ika? Tanya apa ya? Baca dulu. Maaf mau tanya seputar suplemen anatomi. Barangkali ada yang bisa bantu kasih masukan suplemen apa yang harus dikonsumsi. Dia ada penyakit kelebihan keping darah yang buat dia harus minum obat terus. Kalau nggak bisa nggak bisa efek stroke dan gagal ginjal karena ada pengentalan darah. Oke. Ini jadi baiknya atau minum apa ya kalau dia pernah karena dulu dia pernah minum hemohim 1 tahun dia rasa nggak ada efek apa-apa. Terus Jawabnya di berapa? bawahnya dia bilang minum hemohim dulu 1 kali sehari kalian. Oke ya. Jadi ini tetap harus dikonsultasikan. Cuma kalau menurut saya kalau di sini saya tidak mengerti tentang penyakit keping darah ya kelebihan keping darah ini bagaimana. Tapi yang penting kita tahu memang hemohim itu adalah salah satu suplemen yang berkaitan dengan darah ya. Jadi itu adalah suplemen yang berhubungan dengan darah. Nah, dan kita tahu sifatnya hemohim itu adalah mampu memodulator. Dia akan mengimbangi sesuatu yang kelebihan dan juga mengimbangi menaikkan sesuatu yang kurang. Tapi kita tahu dosisnya hemohim untuk yang sehat aja 2. Apalagi untuk yang ada sesuatu yang dibutuhkan. Berarti satu ini sebenarnya kurang. Dan apalagi kalau saya baca di sini ya, dia kelebihan keping darah kalau nggak minum obat dokter tuh dia ada efeknya bisa stroke atau gagal ginjal karena ada pengentalan darah. Nah teman-teman di sini kita tahu hemohim ini sangat bagus ya untuk dedimer, untuk juga apa? Untuk menguraikan pengentalan darah ya. Contohnya waktu kita dulu COVID itu salah satu jejaknya itu dia adalah mengentalkan darah kita, dedimer kita akan tinggi ya. Jadi makanya waktu mereka yang COVID sampai dirawat di rumah sakit, selain obat yang antivirusnya, antibiotiknya, mereka dibekali yang namanya obat pengencer darah. Nah, banyak sekali yang pulang dari rumah sakit ya masih minum obat-obat dikasih dokter dan setelah habis pengencer darah kan tidak perpanjang lagi karena kan pulangnya udah dianggap sehat, diizinkan pulang dari rumah sakit ya. Dan juga dicek katanya COVID-nya sudah selesai, sudah lewat dari 2 minggu. Tapi jejak daripada COVID itu adalah meninggalkan dedimer yang sangat tinggi, pengentalan diri yang sangat tinggi. Nah, di situ banyak terjadi kita lihat banyak yang meninggal setelah dinyatakan sembuh keluar dari rumah sakit. Nah, ini adalah masalah pengentalan darah. Nah, waktu itu teman-teman, waktu saya kena COVID, kita semua yang waktu kena COVID itu 1 hari itu minum minimal paling sedikit itu 6 saset. Ya, Rini sampai 8 atau 10 saset waktu itu 1 hari ya, 6 juga. Saya dengar siapa waktu itu yang minum lebih dari 6 ya. Nah, setelah yang kami minum 6, setelah kita selesai COVID, kami melakukan cek dedimer ya. Nah, saya dan keluarga saya, adik saya yang memang minum hemohim, dedimer kita sangat bagus. Tapi teman-teman kita ya yang waktu itu tidak percaya hemohim, mereka nggak minum, semua dedimernya sangat tinggi. Dedimer itu normal di 300. Wanita hamil boleh 500 ya. Jadi kalau tidak hamil tidak boleh 500. Tapi waktu mereka serta COVID itu dicek dedimernya bisa 700, ada yang 1300, bahkan ada yang 3000. Itu udah kayak cendol ya. Jadi kapanpun bisa terjadi serangan dan bisa mati ya. Nah jadi di sini saya rasa boleh dicoba, boleh diminum ya. Dan ini boleh lebih dari 1 karena 1 tentu aja nggak efek apa-apa ya. 1 itu yang buat menjaga orang sehat aja, menjaga daya tahan tubuh sehari 2, apalagi dia ada sakit. Dan kalau menurut saya kelebihan dan kekurangan sesuatu dalam darah tubuh kita itu hemohim bisa karena dia ada modulator, ada yang memodulasi, menyeimbangkan. Saya ingat ada punya member waktu di awal-awal dulu itu dia kelebihan trombosit. Jadi bukan kurang trombosit tapi kelebihan trombosit dan itu memang
dia bingung minum apa, saya bilang hemohim karena itu menyeimbangkan. Dan Ya, akhirnya setelah minum juga akhirnya sudah normal. Tapi ya nggak minumnya satu, Bu, karena memang kalau satu itu jaga aja dua gitu loh. Berarti iya. kalau satu ini kan ya buat istilahnya bukan dosis yang disarankan gitu kan. Apalagi Ya. untuk orang yang memang ada masalah dalam tubuhnya. Terutama tentang sesuatu yang berhubungan dengan darah ya, karena kita Iya. tahu kan hemoglobin, hemo itu hemo sendiri singkatan hemoglobin, hanya juga Sebenarnya kalau untuk mengencerkan darah itu yang paling saya tahu di atomi adalah ginkgonato. Itu yang bisa untuk membantu, memang fungsinya untuk mengencerkan darah. Jadi ya hemohim tambah ginkgonato kalau memang takut ada pengentalan darah seperti itu. Oke, sudah cukup ya Bapak Ibu pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang belum kejawab, masih mau ditanyakan, nanti coba kami lanjutkan ke Bu Mala. Dan terima kasih Bu Mala, mungkin saya nggak tahu udah keluar dari semua atau belum. Terima kasih Cika, Maida juga, Pak Ken, terima kasih untuk sharingnya. Semoga kita bisa sanjaifu, kalau orang Mandarin, orang China bilang sanjaifu itu ya bebas finansial, bebas waktu, plus sehat. Jangan cuma bebas finansial sama bebas waktu aja. Tapi kalau nggak sehat juga percuma. Jadi kita harus hidup sehat, menjaga tubuh kita. Jangan sampai akhirnya kita udah banyak duit, banyak waktu nggak bisa nikmatin gitu ya. Oke, terima kasih untuk malam hari ini. Kita tutup dengan baca moto atomis. Bentar, ini belum dibuka, nggak bisa mute. Nah, buka mic-nya, yuk. Angkat tangan kanan kita bacakan untuk perusahaan kita, yuk. Sudah siap semuanya? ya, 3, 2, 1. Menghargai menghargai semangat, Semangat. menciptakan Menciptakan visi, visi. mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo, ayo bisa. Ayo bisa. Terima Terima kasih. Bye-bye. Makasih. Selamat malam teman-teman. Halo, makasih.